Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi hari ini Ino yang akan pimpin kita dalam doa. Silakan Ino. Oke, terima kasih, Miss. Teman-teman Iya. semua, mari kita berdoa. Bapa kami di kerajaan surga Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai pelajaran kami, Tuhan. Untuk kali ini, Tuhan, kami minta tolong kepadamu, Tuhan. Tolong berkati kami, Tuhan. Lindungi kami, supaya kami dapat melakukan aktivitas pembelajaran kami dengan lancar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami panjatkan doa ini kepada kau dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ino. Sama-sama, Baiklah. Miss. Ya, wah semangat Ino ya. Baik anak-anak, lihat Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama dari Perjanjian Baru. Oke. Dari Matius, ya. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14, sampai dengan ayatnya yang ke-16. Oke, sudah? Bisa diulangi ya. Matius 5, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Miss Yani bacakan untuk kita semua. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Baik, anak-anak, demikian pembacaan dari Matius 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Di sini akan membacakan dari buku renungan ya untuk renungan kita pada pagi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2020. Di sini akan bacakan untuk kita semua. Sebagian besar wilayah di Indonesia sudah diterangi oleh cahaya listrik pada malam hari. Namun, mungkin ada sebagian yang belum ada penerangan listrik. Kita bisa membayangkan atau mungkin masih ada di antara kita yang tinggal di daerah yang belum ada listrik. Betapa berharganya lampu minyak di malam hari. Orang Jawa menyebutnya sentir. Sentir gitu ya, sentir. Dalam pelayanan weekend yang dahulu sewaktu masih kuliah di sebuah STT, ini seseorang yang sedang bercerita ya, kadang saya dan para aktivis gereja harus membawa daun kelapa yang kering, yang disebut belarak, untuk dibakar sebagai alat penerang ketika melayani di rumah jemaat yang tempat tinggalnya jauh dari gereja pada malam hari, sebab waktu itu wilayah tersebut belum ada penerangan listrik. Pada zaman pelayanan Yesus di muka bumi ini, belum ada penerangan listrik. Oleh sebab itu, pelita minyak menjadi benda yang sangat penting dan berharga, secara khusus pada malam hari. Menarik, Yesus mengajar murid-muridnya dengan memakai gambaran terang dan gantang, sehingga mereka bisa memahaminya dengan baik. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-15 bahwa orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan akan meletakkan pelita tersebut di atas kaki dian. Maksudnya supaya bisa menerangi semua orang di dalam rumahnya. Yang dimaksud dengan pelita di sini adalah pelita yang digunakan untuk kepentingan di dalam rumah, bukan untuk berjalan di malam hari.
Kebiasaan orang Yahudi adalah meletakkan pelita tersebut di atas kaki Dian yang sudah disiapkan di tempat tertentu di dalam rumah. Kaki Dian itu sendiri bisa berbentuk tunggal, bisa juga berbentuk jamak. Maksud pelita diletakkan di situ adalah supaya bisa menerangi seluruh isi rumah. Sementara itu, gantang adalah sebuah wadah atau tempat yang biasa digunakan sebagai ukuran benda kering seperti gandum, jelai, atau kacang-kacangan. Sebuah gantang berisi sekitar 9 liter. Kita bisa membayangkan luas lubang di dalam gantang tersebut dengan melihat volume benda yang bisa ditampungnya. Maka jika sebuah gantang diletakkan terbalik, dia bisa menutupi benda-benda kecil dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh sebab itu, ketika sebuah pelita ditutup dengan gantang yang terbalik, maka pelita tersebut sama sekali tidak akan kelihatan. Terangnya menjadi percuma, bahkan lama-kelamaan akan padam. Alhasil, pelita yang berada di bawah gantang menjadi tidak berguna sama sekali. Ini menggambarkan kehidupan orang percaya yang sudah menerima terang dari Tuhan. Jika terang itu disembunyikan, maka tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Terang itu harus diperlihatkan. Artinya, sifat-sifat baik dan buah roh yang sudah diberikan oleh Tuhan harus nampak dalam kehidupan nyata di depan banyak orang, supaya mereka diberkati. Orang percaya harus hidup dengan menampakkan kebaikan di hadapan sesama. Tujuannya adalah bukan untuk kesombongan, tetapi supaya orang lain diberkati. Nah, anak-anak, demikian pembacaan renungan pada pagi hari ini dari buku renungan kita ya. Kita belajar dari Matius 5. Ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Tuhan Yesus saat berada di dunia ini, saat mengajar murid-muridnya ya, saat mengajar selalu menggunakan perumpamaan. Dengan demikian murid-muridnya akan mengerti. Tuhan Yesus menggunakan benda yang ada di sekitar atau di sekeliling dari murid-murid ya, mengajarkan mengenai terang ya. Di atas kaki Dian adanya pelita. Jadi dengan adanya alat peraga tersebut, maka murid-murid mulai mengerti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dengan adanya perumpamaan tersebut, murid-murid mulai bisa membayangkan, oh maksudnya menjadi terang itu adalah seperti pelita yang diletakkan di kaki Dian. Bukan berada di dalam gantang, di bawah gantang. Jadi terangnya tidak kelihatan. Maksudnya di sini adalah Tuhan Yesus yang adalah sumber terang tersebut ya sudah menerangi kehidupan kita ya. Dan apabila terang itu ada bersama-sama dengan kita, maka kita pun diharapkan bisa menerangi dunia. Artinya adalah kita bisa memberkati orang lain dengan buah roh yang ada ya. Jadi diantaranya adalah kasih, adanya sukacita, adanya kesabaran. Jadi itu harus tampak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apabila orang lain melihat kehidupan kita yang penuh dengan kasih, yaitu buah roh tersebut ya, maka orang lain akan melihat, oh dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada Yesus di dalam kehidupannya, ada Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi dengan melihat kehidupan kita yang bisa menerangi dunia, maka setiap orang akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan tersebut, kita sudah diselamatkan, kita mau menyalurkan, mau memberkati orang lain, bahwasanya Tuhan itu adalah baik.
Ya, salah satu hal yang paling sederhana adalah kita bisa menjadi tempat curhat teman kalian. Apabila temanmu memiliki keluh kesah, kalian bisa menghiburnya. Setidaknya bisa mendengarkan ceritanya, curhatannya ya, sehingga dia bisa menghilangkan beban di dalam hatinya. Dan saat itu kita bisa menjadi teman yang baik, menghibur dia yang dalam kesedihan. Itu salah satu contoh. Hal yang lebih sederhana lagi, apabila kita berada di lingkungan sekolah, kita membawa bekal pada saat jam istirahat. Kemudian mungkin ada salah seorang teman kalian yang memang tidak membawa bekal dan pada saat itu dia mengalami kekurangan ya, perekonomiannya sedang merosot pada saat itu dan dia harus berhemat. Kalian bisa menunjukkan kasih Tuhan dengan cara berbagi. Oh, saya punya sepotong roti, mari kita bagi dua. Saya sebagian, kamu sebagian, kita menikmati makanan ini bersama-sama. Menunjukkan kasih, menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, kepada orang yang benar-benar membutuhkan belas kasihan. Demikian yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua, dan kita diajarkan di sini untuk bisa menjadi saluran berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Di sini percaya dalam masa remaja kalian, umur belasan tahun, yang saat ini dari anak-anak kelas 7A, misi yakin dan percaya kalian pun bisa menjadi saluran berkat. Kalian pun bisa mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Karena Tuhan akan memakai kalian secara luar biasa. Amin ya anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hal-hal baik yang sudah Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mempraktekkannya di hadapan teman-teman kami, orang-orang di lingkungan sekitar kami, di hadapan sesama kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau senantiasa mencurahkan hikmat-Mu bagi kami, dan Engkau menuntun kami sehingga hidup kami boleh menjadi terang yang ada di tengah-tengah kegelapan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Karena Engkau sudah menerangi setiap kehidupan kami. Engkau sudah menerangi setiap kegelapan yang ada di dalam kehidupan kami. Biar terang itu boleh bercahaya dan boleh menyinari lingkungan kami. Kami percaya akan segala kebaikan Tuhan. Berkati segenap anak-anak kelas 7A yang dalam masa pendidikan ya Tuhan. Biar Engkau memakai anak-anak kelas 7A di dalam masa remaja mereka. Biar hidup mereka senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, selamat pagi. Kita akan mulai pembelajaran IPA di kelas 7 ini ya. Kita akan melanjutkan materi tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Iya, hari ini adalah kingdom yang terakhir, yaitu kingdom yang kelima. Nah, ini ya, masih ingat kan pengklasifikasiannya? Ada 5 kelompok. Ada 5 kingdom dalam klasifikasi 5 kingdom, dalam pengelompokan 5 kerajaan. Di antaranya adalah kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kita sudah mempelajari tentang Monera, Protista, Fungi, dan Plantae. Hari ini kita akan membahas mengenai kingdom Animalia. Ya, Miss Yani minta kalian perhatikan dengan baik ya anak-anak ya. Akan banyak hal yang dihafalkan pada saat ini ya, tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja ya. Miss Yani yakin dan percaya kalian pasti bisa. Oke? Tetap semangat. Ya, mengenai kingdom Animalia.
Perlu kita perhatikan ada beberapa ciri pada kingdom Animalia ini yang membedakannya dengan kingdom yang lain. Baik, ada 4 hal yang perlu diingat mengenai ciri kingdom Animalia ini. Yang pertama adalah bersifat eukariotik. Kalian masih ingat kan eukariotik itu apa? Eukariotik itu adalah memiliki membran inti. Ya, perhatikan. Kemudian bersifat multiseluler. Kalian sudah tahu kan multiseluler itu apa? Artinya terdiri atas banyak sel. Kemudian bersifat heterotrof. Heterotrof itu adalah organisme yang tidak bisa atau tidak mampu membuat makanannya sendiri. Karena tidak memiliki klorofil. Disebut heterotrof. Jadi hidupnya itu bergantung dari makhluk hidup yang lain. Contohnya saja untuk makanannya diperoleh dari tumbuhan dan juga hewan yang lain. Jadi setiap organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri itu disebut heterotrof. Jelas ya? Kalau yang bisa membuat makanannya sendiri yaitu kelompok tumbuh-tumbuhan memiliki zat warna hijau daun disebut autotrof. Jelas ya, bisa diulangi ya. Kingdom Animalia memiliki ciri yang pertama bersifat eukariotik, yang kedua multiseluler, yang ketiga bersifat heterotrof. Heterotrof itu artinya tidak mampu membuat makanannya sendiri. Jadi untuk memperoleh makanan bergantung dari makhluk hidup yang lain, yaitu dari tumbuhan atau dari hewan yang lain. Kemudian ciri berikutnya untuk kingdom Animalia tidak memiliki dinding sel. Ya, jelas ya. Demikian ciri umum dari kingdom Animalia. Kita lanjutkan. Nah, untuk kingdom Animalia ini, untuk animal, dikelompokkan lagi menjadi 2. Pengelompokan ini berdasarkan ada tidaknya tulang belakang pada makhluk tersebut. Kingdom Animalia dibedakan menjadi 2 kelompok berdasarkan ada tidaknya tulang belakang pada makhluk hidup tersebut. Jadi yang tidak memiliki tulang belakang dikelompokkan ke dalam kelompok Avertebrata. Yang memiliki tulang belakang dikelompokkan ke dalam kelompok vertebrata. Jelas ya? Di sini ulangi ya. Kalian sambil mengingat-ingat. Kingdom Animalia dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya tulang belakang pada makhluk hidup tersebut. Untuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang dimasukkan ke dalam kelompok Avertebrata. Untuk hewan yang memiliki tulang belakang dimasukkan ke dalam kelompok vertebrata. Oke, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan hewan avertebrata? Nanti kalian bisa menjawab avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apakah yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, jelas ya. Baik anak-anakku, kita akan melihat untuk kelompok avertebrata. Nah, ternyata pengelompokan avertebrata ini dibedakan menjadi 8. Aduh, banyaknya. Tidak apa-apa, tetap semangat ya. Kalian pasti bisa. Jadi dari Animalia, kingdom Animalia dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, menjadi kelompok avertebrata, menjadi kelompok vertebrata. Kemudian kita lihat dulu yang kelompok avertebrata ya. Kita perhatikan dari kelompok avertebrata dikelompokkan lagi ada 8 kelompok.
Lumayan banyak. Kalau vertebrata ada pengelompokannya lagi ya. Untuk khusus hewan yang bertulang belakang atau vertebrata itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kita akan membahasnya setelah selesai membahas avertebrata. Ya, baik. Perhatikan mengenai hewan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Kita perhatikan pengelompokannya ada 8, diantaranya adalah yang pertama disebut porifera, yang kedua kalenterata, yang ketiga platyhelminthes, yang keempat nemathelminthes, yang kelima annelida, yang keenam molluska, yang ketujuh echinodermata, yang kedelapan arthropoda. Oke, kita akan membahasnya satu persatu ya anak-anak. Mau diulangi lagi? Oke, kalian sambil perhatikan PowerPoint yang Miss ini tampilkan, yang sudah share. Yang sudah Miss ini share saat pembelajaran ini, kalian sambil membaca, sambil mengucapkannya ya. Untuk kelompok avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang dikelompokkan menjadi 8. Di antaranya adalah yang pertama, porifera, yang kedua, colenterata, yang ketiga, platyhelminthes, yang keempat, nemathelminthes, yang kelima, annelida, yang keenam, molluska, yang ketujuh, echinodermata, yang kedelapan, arthropoda. Jelas ya? Baik, kita akan membahasnya satu persatu dimulai dari kelompok porifera. Porifera sering dikenal dengan sebutan hewan berpori. Karena apa? Karena dia memiliki ciri tubuhnya berpori. Sebagian besar untuk kelompok porifera ini hidupnya di air laut yang dangkal. Dan ada juga yang hidup di air tawar. Untuk kelompok porifera ini sangat beragam anak-anak. Tubuhnya penuh dengan warna-warni. Ada yang berwarna kuning ya, bagus sekali, indah kalau kalian perhatikan ya. Dia ada di hidupnya di perairan laut yang dangkal. Air laut yang dangkal sebagai habitatnya. Contohnya Sphongilla dan Eusphongia. Kalau diperhatikan berikut ini gambarnya. Ya, sangat indah ya, penuh dengan warna-warni. Kalau kalian suka pergi ke laut, kalian perhatikan di daerah laut yang dangkal ya. Kalau kalian melihat bentuk seperti ini, sambil kata, oh ini saya tahu, ini adalah kelompok hewan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang, yaitu hewan yang berpori-pori, tubuhnya dipenuhi dengan pori-pori, yaitu kelompok porifera. Jadi mudah mengingatnya dilihat dari ciri khasnya tubuhnya berpori, sehingga dia dikelompokkan ke dalam kelompok porifera. Jelas ya, berikut ini gambar dari kelompok porifera, contohnya adalah Sphongilla dan Eusphongia. Sudah anak-anak? Sudah dilihat ya contohnya ya. Kalau seandainya Miss Jenny menampilkan gambar seperti ini. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Hewan berikut ini dikelompokkan ke dalam kelompok titik-titik-titik. Oh iya, porifera itu ya jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Sebentar ya. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Sebentar anak-anak, mohon menunggu. Untuk yang kedua ini adalah colenterata. Iya. Kelompok colenterata memiliki ciri, perhatikan, ciri kalau porifera ciri khasnya adalah tubuhnya berpori-pori. Kalau colenterata ciri tubuhnya adalah berongga. Jadi ingat-ingat ya, ciri tubuh dari colenterata adalah berongga.
Kemudian dia juga memiliki ciri yang khas yang bisa dibedakan dari kelompok yang lain adalah memiliki tentakel. Tentakel ini digunakan untuk menangkap mangsa. Tentakel dimiliki oleh kelompok Coelenterata. Dan Coelenterata ini hidupnya di laut. Contohnya hidra, ubur-ubur. Nah, kalian mungkin pernah mendengar kata ubur-ubur. Seperti apa sih ubur-ubur itu? Nah, ini dia anak-anak. Yang dari kiri, gambar dari kiri ini adalah hydra. Ya, kiri ke kanan, dua gambar ini adalah gambar hydra. Kemudian bagian ini adalah tentakelnya. Digunakan untuk menangkap mangsa. Ya, kemudian yang kanan ini, tiga gambar yang sebelah kanan ini adalah ubur-ubur. Bagus sekali ya. Kalau kalian suka jalan-jalan untuk pergi ke laut, kalian perhatikan seperti gambar seperti ini ya, terlihat ini adalah yang gambar paling kanan ubur-ubur, yang paling kiri adalah hidra. Baik, berikutnya untuk yang ketiga, kelompok yang ketiga dari Avertebrata adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes ini memiliki tubuh yang pipih, tidak bersegmen, tidak beruas-ruas. Ciri khasnya tubuhnya pipih. Ya, contohnya adalah Planaria. Untuk spesies Planaria ada yang belum diketahui spesiesnya, jadi bisa disebut dengan Planaria sp. Nah, berikut ini contoh dari Planaria. Jadi bentuknya pipih, tubuhnya pipih ya anak-anak. Kelompok Platyhelminthes. Selanjutnya yang keempat adalah kelompok Nemathelminthes. Kalau yang Platyhelminthes itu dikatakan tubuhnya pipih, ya, tidak beruas-ruas. Ya, kalau Nemathelminthes ini bentuk tubuhnya bulat panjang, tidak beruas. Ya, Platyhelminthes bentuknya pipih, tidak beruas. Sedangkan Nemathelminthes bentuk tubuhnya bulat panjang, tidak beruas juga, tidak ada segmen-segmennya. Jadi untuk Nemathelminthes ini hidupnya sebagai parasit. Contohnya adalah berbagai jenis cacing. Ada cacing kremi, ada cacing gelang, nih ya, kelompok cacing yaitu Platyhelminthes. Baik, yang kelima. Yang kelima adalah Annelida. Tunggu sebentar. Oke, mohon menunggu sebentar. Bentar ya. Untuk kelompok yang keempat, Nemathelminthes, kita akan masuk ke bagian Annelida. Oke. Oke, ini perhatikan ya. Nemathelminthes. Oke, bisa diulangi ya. Untuk yang ketiga sudah Planaria, Platyhelminthes. Yang keempat Nemathelminthes, contohnya cacing. Nah, berikut ini contoh dari Nemathelminthes. Ya, berbagai jenis cacing. Oke, jelas anak-anak ya. Selanjutnya, kelompok yang kelima adalah Annelida.
Nah, untuk Platyhelminthes dan juga Nemathelminthes adalah kelompok cacing ya. Kalau Platyhelminthes itu bentuk tubuhnya pipih tidak beruas, Nemathelminthes bentuk tubuhnya bulat panjang tidak beruas, sedangkan untuk Annelida, nah Annelida ini tubuhnya sudah ada ruas-ruasnya. Bersegmen, beruas-ruas atau bersegmen. Kalau diperhatikan dari seluruh tubuhnya ada ruas-ruas seperti garis-garis seluruh tubuhnya ya. Nah, merupakan hewan parasit. Jadi hidupnya parasit. Dia bisa hidup di air tawar, di air laut dan juga daratan. Contohnya adalah cacing tanah dan juga lintah. Ini termasuk kelompok Annelida. Ini lintah, ini cacing tanah ya, ini lintah. Jadi ini adalah lintah yang menempel pada kulit tubuh manusia. Dia akan menyerap darah sampai pada akhirnya tubuhnya gemuk karena sudah mengambil darah manusia dan pada akhirnya dia akan lepas sendiri dengan sendirinya. Ya, jadi kalau dia belum puas menghisap darah manusia, dia akan tetap menempel pada kulit tubuh manusia sampai pada akhirnya dia terpuaskan, sudah terpenuhi untuk menyerap darah manusia dan pada akhirnya dia akan lepas dengan sendirinya. Nah, ini juga cacing tanah yang ini ya, cacing tanah dan lintah termasuk dalam kelompok Annelida di mana tubuhnya beruas-ruas. Oke. Lintah hidupnya parasit. Oke, untuk kelompok yang keenam adalah kelompok moluska. Moluska memiliki ciri tubuh lunak, ya. Kemudian umumnya tubuhnya ditutupi oleh cangkang. Kemudian untuk kelompok moluska ini dia habitatnya ada di darat, ada di air tawar dan juga ada di air laut. Oke. Tunggu sebentar. Untuk kelompok moluska hidupnya di air darat, air tawar dan juga laut. Oke, kita lihat kembali ya, sebentar. Contoh dari kelompok moluska adalah cumi-cumi. Nah, kalian yang suka mengkonsumsi cumi-cumi, mungkin pada saat mama sedang memasak cumi-cumi, terus kalian perhatikan, oh ini adalah hewan yang memiliki tubuh yang lunak. Termasuk kelompok moluska, yaitu hewan yang bertubuh lunak. Termasuk ke dalam kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Kemudian contoh yang lain adalah gurita. Contoh yang lain adalah siput. Nah, kalau kalian perhatikan siput kemana-mana dibilang, oh dia membawa rumahnya. Nah, itu cangkangnya ya yang menutupi tubuhnya. Nah, berikut ini kelompok dari moluska. Ada siput, ada gurita, ada kerang, ini ya. Kemudian ada cumi ya anak-anak. Nah, semua ini termasuk kelompok moluska, hewan yang bertubuh lunak. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7 dari kelompok hewan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang adalah Echinodermata. Keistimewaan dari Echinodermata ini, ciri-ciri tubuhnya dilindungi oleh duri, sehingga sering disebut dengan hewan berkulit duri. Ya, kemudian untuk hewan ini hidupnya di lautan. Contohnya bintang laut, ada lilia laut, ada bintang ular, ada juga tripang, ada juga bulu babi. Bukan rambut dari hewan babi, tidak. Dia disebut bulu babi. Ya, yang tubuhnya dipenuhi dengan duri. Oke, berikut ini contoh gambar dari kelompok hewan Echinodermata.
Yang ini yang paling kiri ini nak, ini bulu babi ya. Kiri atasnya bulu babi. Yang di bawah ini juga termasuk bulu babi. Bulunya ini duri-durinya ini lebih halus. Yang gambar yang di bawah ini duri-durinya lebih halus dibandingkan dengan gambar yang kiri atas. Oke, kemudian ada bintang laut. Ada lilian laut atau bintang ular ya. Kemudian ada teripang juga ya anak-anak, semua contoh gambar ini adalah termasuk dalam kelompok hewan berkulit duri atau kelompok Echinodermata. Baik, yang terakhir dari kelompok Avertebrata. Kelompok hewan tidak bertulang belakang. Ya, adalah arthropoda. Ciri dari arthropoda. Arthropoda ini sering disebut dengan hewan berbuku-buku. Karena apa? Dari bagian kakinya terlihat ada buku-bukunya, ada garis-garis, ada ruas-ruasnya ya. Dari tubuhnya juga bisa dilihat ternyata berbuku-buku juga. Kemudian memiliki mata faset atau istilahnya mata majemuk. Jadi dilihat, kalau kita lihat dari luar, tubuhnya ada sepasang mata, ternyata dari sepasang mata itu terdapat banyak sekali mata pada bagian sepasang mata tersebut. Dari sepasang mata terdapat banyak mata, berukuran kecil-kecil ya, disebut mata majemuk. Nah, umumnya tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan perut. Contohnya adalah kelompok serangga seperti belalang, kupu-kupu, tuh ya. Kemudian ada juga contoh yang lain, udang. Kalau kalian suka mengkonsumsi udang, ya udang termasuk dalam kelompok arthropoda. Laba-laba, nah ini juga laba-laba termasuk kelompok arthropoda. Kaki 1000. Terlihat kakinya banyak, jadi istilahnya adalah kaki 1000. Kemudian kalajengking, itu juga termasuk kelompok arthropoda. Nah, berikut ini gambarnya ya. Kaki 1000. Miss. Aduh, iya kaget. Sorry. Sorry Miss, udah. Iya, ya nggak apa-apa. Bagaimana? Yang slide yang sebelumnya Miss saya Oke Tiara. Sebentar nak ya. Iya, terima kasih karena sudah berani untuk mengungkapkan maksud Tiara ingin melihat slide yang sebelumnya. Yang ini nak? Iya Miss. Iya, oke. Miss ini ulangi ya. Baik anak-anak, kalau kalian ada sesuatu yang ingin disampaikan, misalkan Miss ini kecepatan, sampaikan saja ya. Kemudian Miss saya mau lihat slide sebelumnya, iya. Sampaikan saja ke Miss ini ya. Berikut ini ciri dari arthropoda, Miss ini ulangi kembali. Untuk kelompok arthropoda memiliki kaki berbuku-buku, tubuhnya juga berbuku-buku, kemudian memiliki mata faset, mata majemuk. Bila kita lihat dari luarnya ya ada sepasang mata, tapi ternyata dari sepasang mata tersebut ada banyak mata pada bagian sepasang mata tersebut. Mata majemuk ya, ada mata kecil-kecil di dalam sepasang mata tersebut. Kemudian tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan perut. Contohnya kelompok serangga seperti belalang, kupu-kupu ya, itu termasuk ke dalam kelompok arthropoda. Kemudian udang, laba-laba, kaki 1000, kalajengking. Merupakan contoh dari kelompok arthropoda. Baik, Miss yang dilanjutkan ya. Nah, ini adalah gambar dari hewan yang dikelompokkan ke dalam kelompok arthropoda. Nah, ini ada contoh serangga ya, capung ya, termasuk arthropoda juga ya. Ada udang, kemudian ada kaki 1000, ada kalajengking, ada laba-laba. Oke, sudah anak-anak? Baik, demikian dari kelompok Avertebrata. Sebelum kita lanjutkan, Miss Yani ingin bertanya secara lisan.
Bisa ya? Sambil mengingat-ingat kembali apa yang sudah Miss Yeni sampaikan tadi. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah sebutkan pengelompokan hewan avertebrata. Ada berapa kelompok? Ada yang tahu? Ada berapa kelompok hewan avertebrata? Saya, Miss. Ya, Ino, silakan jawab. Ada 5, Miss. Avertebrata, nak? Masih kurang tepat. Ada 8, Miss. 8, iya betul. Evan, coba sebutkan salah satu dari ke-8 kelompok tersebut. Arthropoda. Betul, arthropoda. Ya, sebentar, ada yang private chat. Ya, Karen menjawab 8, ya betul. Tiara menjawab 8, iya betul. Benar sekali. Untuk kelompok avertebrata ya dikelompokkan lagi menjadi 8. Tadi Evan sudah menyebutkan salah satunya arthropoda. Kemudian Jonathan sudah menjawab di kolom chat porifera. Iya betul. Tiara juga menjawab porifera. Iya. Porifera sudah terjawab. Ayo yang lain lagi. Sebentar, Dena menjawab moluska. Ya, benar sekali, Nak. Ada lagi? Ada 8 loh. Baru disebutkan 3. Tadi Evan menyebutkan arthropoda. Kemudian Jonathan dan Tiara menyebutkan porifera. Dena moluska. Adit menyebut colenterata. Benar sekali. Ya. Tinggal 4 kelompok yang belum terjawab. Jonathan menjawab colenterata, annelida, arthropoda. Iya, benar. Adit menjawab annelida. Iya, betul sekali. 2 lagi yang belum disebutkan. Apa ya? Yang kelompok cacing? Adit menjawab annelida dan moluska. Iya, benar. 2 yang belum. Kelompok cacing? Yang disebut cacing? Sebentar. Karen menjawab nematelmintes. Iya, betul. Tiara menjawab platihelminthes. Iya, benar Tiara. Oke, bagus sekali ya anak-anak sudah menjawab. Ya, baik. Selanjutnya, coba sebutkan salah satu ciri yang dimiliki oleh kelompok porifera. Ingat, cirinya itu hampir sama dengan tubuhnya hampir sama dengan nama porifera. Oh, sebentar. Adit. Ya, apa Evan? Tubuhnya berpori. Ya betul. Sebentar. Evan sudah menjawab dengan benar. Kemudian Miss Yani lihat di kolom chat dulu ya. Oh, Adit menjawab memiliki tubuh berpori. Benar, Nak? Dena menjawab tubuh berpori. Iya, betul. Jonathan menjawab tubuhnya berpori. Iya. Kemudian Divine menjawab tubuh berpori. Iya, benar. Alicia? Mempunyai pori di tubuhnya. Oke, tubuhnya berpori-pori, benar, Nak. Kemudian, oke, ada jawaban yang lain lagi. Oh, Adit menjawab memiliki rangka dan sat tanduk. Ya, benar sekali. Tiara hidup di air laut dangkal. Ya, benar. Kaitlin menjawab tubuh berpori. Iya, benar, Nak. Jonathan juga menjawab hidup di air laut yang dangkal. Iya. Yang satu lagi nih, Adit menjawab tubuhnya memiliki warna yang beragam. Ya, benar sekali. Jadi ciri khas dari porifera yang membedakan dengan kelompok yang lain dilihat dari tubuhnya ya. Tubuhnya berpori-pori. Oke, baik. Selanjutnya, sebutkan ciri yang dimiliki, salah satu ciri yang dimiliki oleh kelompok Echinodermata. Ayo, apa ciri khas yang dimiliki yang membedakan dengan makhluk kelompok yang lainnya?
Echinodermata. Bukan. Bukan bertubuh lunak, Nak. Kalau yang bertubuh lunak itu moluska. Oke, sebentar. Mesti lihat di kolom chat dulu ya. Ya, Divine menjawab tubuh dilindungi duri. Ya, benar. Jadi disebut hewan berkulit duri karena tubuhnya dilindungi oleh duri. Ya, Karen juga menjawab dilindungi oleh duri. Dena juga menjawab tubuhnya ditutupi duri ya. Jangan blank dong ya, fokus ya. Oke, lanjut. Hidupnya di laut, oke. Tubuhnya dilindungi duri dan hidup di laut. Iya, Jonathan. Ya, benar. Tiara juga. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, sebutkan contoh. Salah satu contoh kelompok arthropoda. Salah satu contoh kelompok arthropoda. Salah satu contoh hewan yang dikelompokkan ke dalam kelompok arthropoda. Divine menjawab kupu-kupu. Ya Evan, bagaimana nak? Apa jawabanmu nak? Enggak jadi. Loh, kok nggak jadi? Oh, serangga siapakah itu? Menjawab Aston ya? Oke, ya. Baik. Jonathan menjawab kalajengking ya, Karen juga menjawab kalajengking ya, Adit menjawab laba-laba ya, Dena Kaki 1000, Miss. iya betul, Evan kaki 1000, Dena juga menjawab kaki 1000 ya, Jonathan juga menjawab kaki 1000. Oke, Tiara ya, benar nak. Selanjutnya Jessie menjawab udang, iya benar. Laba-laba, Davinia menjawab laba-laba, iya. Aston menjawab krustasea, wah mantap. Ya, kemudian Tiara juga menjawab laba-laba, oke. Jonathan menjawab, iya, benar. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Selanjutnya, untuk vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Pada saat kita membuat kunci determinasi, masih ingat, Miss Yani berikan tugas yang memunculkan gambar hewan berkulit duri, bulu babi itu ya, itu sudah kalian ketahui ya sekarang ya, itu merupakan contoh dari hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, termasuk hewan berkulit duri. Nah, sekarang kita akan lihat yang termasuk dalam kelompok vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Jadi lebih sedikit dibandingkan dengan avertebrata ya nak ya. Kalau avertebrata itu dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Dilihat dari ciri khas bentuk tubuhnya ya. Kemudian untuk vertebrata dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Baik, kita akan melihat cirinya satu persatu. Nah, Miss Yani buatkan tabel seperti ini supaya kita lebih mudah untuk membandingkannya. Ya, karena ada beberapa dari kelompok hewan tersebut yang memiliki ciri yang sama. Oke, jelas ya. Memiliki ciri yang sama. Jadi dibuatkanlah tabel seperti ini supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Oke, anak-anak. Baik, perhatikan sebentar. Tabel berikut. Yang akan kita perhatikan untuk ciri masing-masing adalah dilihat dari alat pernapasan, kemudian suhu tubuhnya, kemudian penutup tubuhnya, kemudian cara berkembang biaknya, kemudian habitat dan alat geraknya.
Oke, jelas ya. Habitat dan alat geraknya. Kita lihat satu persatu. Ya. Nah, untuk Pisces, amfibi, reptilia, dari suhu tubuhnya, ketiga kelompok hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan berdarah dingin. Apa maksud dari kata berdarah dingin? Ada yang tahu? Ada yang ingin mencoba menjawab? Ya, Davinia. Silakan, Nak. Davinia ingin menjawab? Berdarah dingin itu maksudnya apa ya? Apakah kalau kita taruh termometer dia dingin begitu suhu tubuhnya? Saya, Miss, Iya, Nak, silakan jawab, Nak. tahan terhadap suhu yang panas. Terima kasih untuk keberaniannya menjawab, masih kurang tepat. Kira-kira berdarah dingin itu maksudnya apa? Oh, saya tahu, Miss. Iya, silakan, Nak, dijawab. Karnivora. Masih kurang tepat, bukan itu maksudnya. Iya, Nak, silakan, Nak. Habitatnya di Bukan, daerah Nak. dingin? Bukan. Oh, bukan, masih kurang tepat. Ada yang ingin mencoba? Hidup di air, Miss? Masih kurang tepat. Suhu tubuh berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya, Miss? Luar biasa. Benar sekali. Jadi hewan berdarah dingin itu suhu tubuhnya mudah berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Ya. Jadi dikelompokkan ke dalam hewan berdarah dingin. Pisces, amfibia, reptilia termasuk ke dalam kelompok hewan yang berdarah dingin. Suhu tubuhnya mudah berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Sedangkan aves dan mamalia dikelompokkan ke dalam hewan yang berdarah panas. Karena suhu tubuhnya tidak mudah berubah-ubah, tidak terpengaruhi oleh lingkungan. Ya, jadi dia termasuk berdarah panas. Selanjutnya, untuk alat pernapasan. Pisces dan amfibi memiliki alat pernapasan berupa insang. Ya, jadi ingat saat bernafas, hewan maupun tumbuhan memerlukan oksigen. Kalian tetap ingat ya, hewan dan tumbuhan saat bernafas memerlukan oksigen. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida saat berfotosintesis. Oke, jangan keliru ya anak-anak, semua makhluk hidup yang bernafas itu yang diperlukan adalah oksigen. Jangan sampai kalian terkecoh dan mengatakan tumbuhan bernafas memerlukan karbon dioksida. Itu salah. Tumbuhan bernafas memerlukan oksigen, berfotosintesis memerlukan karbon dioksida. Itu yang tepat ya. Baik, kembali lagi ke alat pernapasan. Untuk Pisces dan amfibi, alat pernapasannya berupa insang. Khusus untuk amfibi ya, untuk amfibi yang masih muda, alat pernapasannya berupa insang. Kemudian untuk amfibia yang sudah dewasa, alat pernapasannya berupa paru-paru dan juga kulit. Karena pada sewaktu-waktu ia akan ke air, ya, ke perairan. Dari situlah mulai berfungsi bagian kulitnya yang basah untuk bernafas ya. Jadi khusus untuk amfibia, pada amfibia yang masih muda bernafas menggunakan insang karena saat masih muda itu dia tetap berada di air. Jadi bernafasnya menggunakan insang. Kemudian untuk amfibia yang sudah dewasa menggunakan alat pernapasan berupa paru-paru dan kulit. Selanjutnya, untuk reptilia, aves, dan mamalia memiliki kesamaan di dalam menggunakan alat pernapasannya, di dalam alat pernapasannya. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Jadi untuk kelompok reptilia, aves, dan mamalia saat bernafas menghirup oksigen menggunakan organ pernapasannya berupa paru-paru.
Jelas ya? Jadi kalau misalkan muncul pertanyaan seperti ini, sebutkanlah persamaan antara Pisces, amfibia, dan reptil. Kalian bisa menjawab, kelompok Pisces, amfibia, dan reptil merupakan hewan yang berdarah dingin. Itu persamaannya. Misalkan ada pertanyaan lagi, sebutkan persamaan ciri yang dimiliki antara reptilia, aves, dan mamalia. Kalian bisa menjawabnya reptilia, aves, dan mamalia termasuk hewan yang menggunakan paru-paru untuk bernafas. So, ya. Kemudian apabila ada pertanyaan, sebutkan persamaan antara kelompok aves dan mamalia. Kelompok aves dan mamalia sama-sama merupakan hewan yang berdarah panas dan menggunakan paru-paru untuk bernafas. Itu udah betul jawabannya. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, misalkan seperti ini, sebutkan perbedaan ciri yang dimiliki oleh reptilia dan Pisces. Misalkan ada pertanyaan, sebutkan persamaan dan perbedaan Pisces dan reptilia. Kalian bisa menjawab, Pisces dan reptilia memiliki persamaan, merupakan hewan yang berdarah dingin. Perbedaannya adalah pada alat pernapasannya, Pisces bernapas menggunakan insang, reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Itu ya anak-anak ya. Oke, kalian sudah paham ya. Selanjutnya, dilihat dari penutup tubuh. Oke, untuk kelompok Pisces, penutup tubuhnya berupa sisik. Sisik yang selalu dalam keadaan yang berlendir ya. Basah karena kalau diperhatikan habitatnya, hidupnya di daerah perairan. Jadi penutup tubuhnya adalah sisik yang berlendir. Selalu basah, ada lendirnya. Kemudian untuk amfibia, penutup tubuhnya adalah kulit yang lembab. Ya, kulitnya selalu lembab. Kemudian untuk reptilia, penutup tubuhnya berupa sisik, tapi sisiknya ini kering. Kalau Pisces sisiknya berlendir, sedangkan reptil sisiknya kering atau istilah lainnya disebut berkarapaks. Jadi sisik yang kering itu ya berkarapaks. Kemudian penutup tubuh dari kelompok aves adalah bulu. Tolong dibedakan antara bulu dan rambut. Ya anak-anak ya. Karena kita sudah terbiasa, contohnya saja pada anjing kita sudah terbiasa mengatakan, bulu anjing ini bagus sekali lebat bulunya. Sebetulnya itu adalah rambut. Karena anjing merupakan kelompok hewan mamalia. Ya, oke. Untuk kelompok aves penutup tubuhnya adalah bulu, kelompok mamalia penutup tubuhnya berupa rambut. Selanjutnya kita lihat perkembangbiakan dari masing-masing kelompok tersebut ya. Untuk Pisces, amfibia, reptilia, dan aves memiliki persamaan dalam perkembangbiakannya adalah dengan cara bertelur. Sedangkan untuk mamalia perkembangbiakannya dengan cara melahirkan anak-anaknya. Tetapi ada perbedaan antara reptilia, kalaupun reptilia dan Pisces dan amfibi dan aves sama-sama bertelur, tapi dilihat dari fertilisasinya, cara pertemuan sperma dan sel telurnya ini berbeda. Kalau untuk kelompok Pisces dan amfibia, fertilisasinya, pertemuan antara sperma dan sel telurnya terjadi di luar tubuhnya. Jadi terjadi secara eksternal. Ya, fertilisasi eksternal maksudnya adalah pertemuan antara sperma dan sel telur terjadi di luar tubuh dari makhluk hidup tersebut. Untuk kelompok Pisces dan amfibia, perantaranya berupa air. Jadi untuk hewan jantan melepaskan spermanya di air, kemudian yang betina melepaskan sel telurnya juga di air. Kemudian perantara air tersebut yang mempertemukan antara sperma dan sel telurnya. Ya,
Sehingga terjadilah pertemuan sperma dan sel telur di luar tubuh dari makhluk hidup. Disebut dengan fertilisasi eksternal. Pisces dan amfibia memiliki kesamaan dalam perkembangbiakannya dengan cara bertelur dan fertilisasi eksternal. Kemudian untuk reptilia dan aves. Reptilia dan aves berkembang biak dengan cara bertelur juga, ya. Tetapi berbeda dengan Pisces dan amfibi. Untuk pertemuan sperma dan sel telurnya terjadi di dalam tubuh makhluk hidup tersebut, disebut dengan fertilisasi internal. Jelas ya, untuk reptilia dan aves perkembangbiakannya dengan cara bertelur, fertilisasi secara internal, ya, fertilisasi internal. Kemudian khusus untuk mamalia, perkembangbiakannya dengan cara melahirkan anaknya. Kemudian fertilisasi terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, pertemuan sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh makhluk hidup tersebut disebut dengan fertilisasi internal. Baik, perhatikan kembali anak-anak untuk habitat dan alat gerak. Kelompok Pisces, habitatnya di daerah perairan, ada yang di air laut dan juga air tawar ya. Jadi habitatnya di perairan dan alat geraknya berupa sirip. Kemudian untuk amfibia, habitatnya darat dan air. Daratan dan perairan. Jadi di dua tempat dia bisa hidup. Alat geraknya berupa kaki. Kemudian untuk reptilia, darat atau air, maksudnya adalah dia habitatnya, ada yang habitatnya di darat, ada yang habitatnya di air. Beda dengan amfibia. Kalau amfibia darat dan air, dua tempat. Ya, kalau reptilia ada beberapa yang di daratan, ada beberapa juga yang di perairan. Alat geraknya berupa kaki atau otot perut, maksudnya atau ini adalah ada beberapa dari kelompok reptilia alat geraknya menggunakan otot perut. Ya, ada beberapa juga yang menggunakan alat kaki sebagai alat gerak. Kemudian untuk kelompok aves, aves ini habitatnya di darat, alat geraknya berupa kaki dan sayap. Perlu diperhatikan lagi khusus untuk aves, pada saat aves ini terbang, memang alat pernapasannya berupa paru-paru, tapi pada saat terbang akan dibantu dengan pundi-pundi udara. Ya, sini tambahkan lagi ya, tadi ada hal yang terlewatkan, khusus untuk aves, alat pernapasannya adalah paru-paru, tapi pada saat dia terbang, ya, untuk bernafas ini ada alat bantunya berupa pundi-pundi udara. Kemudian alat gerak untuk aves adalah kaki dan juga menggunakan sayap dan sayap. Sayap ini digunakan pada saat terbang. Baik, selanjutnya untuk kelompok yang terakhir adalah mamalia. Mamalia ini memiliki kelenjar susu. Ya, sehingga disebut mamalia. Kelenjar susu ini istilahnya adalah mamai. Mamai itu kelenjar susu. Karena memiliki kelenjar susu, maka kelompok ini disebut dengan kelompok mamalia. Hanya kelompok mamalia yang memiliki kelenjar susu. Kemudian penutup tubuhnya adalah rambut dan juga dilengkapi dengan kelenjar keringat. Ya, untuk mamalia ada kelenjar keringatnya yang merupakan penghasil keringat sebagai ekskresi yang nantinya harus dikeluarkan dari tubuh. Ya, disebut dengan kelenjar keringat. Nah, habitatnya ada beberapa yang di darat, ada beberapa mamalia yang habitatnya di perairan, di air ya. Kemudian yang habitatnya di darat, alat geraknya berupa kaki. Yang habitatnya di perairan menggunakan alat gerak berupa sirip. Oke, jelas ya anak-anak, demikian ciri-ciri dari kelompok hewan vertebrata, hewan yang bertulang belakang. Baik, Miss Yani akan perlihatkan beberapa contoh. Ya, ini ya contoh gambar dari kelompok Pisces. Jadi berbagai jenis ikan ya nak ya.
termasuk kelompok Pisces. Oke. Selanjutnya untuk amfibia, ya, ada kodok dan juga salamander. Oke, yang ini ya, salamander, ini kodok. Selanjutnya contoh dari reptilia. Ada kadal, ada komodo, ada ular, kemudian ada buaya, kemudian ada iguana, ada komodo, ya. Kemudian kura-kura juga ya. Oke. Ada bunglon juga termasuk reptilia. Baik, selanjutnya. Contoh dari aves, berbagai jenis burung. Nah, ini banyak burung cantik-cantik ya. Bulu-bulunya bagus. Ada ayam, ada bebek. Kemudian ada burung merak, ada burung kolibri, ya, ada burung elang. Ada cendrawasih, bagus sekali bulunya, ada burung hantu, ya. Jadi berbagai jenis burung untuk kelompok aves. Nah, mamalia. Berikut ini untuk hewan mamalia ya, kalian sudah tahu. Ya, yang di perairan ada lumba-lumba ya. Kemudian yang di daratan banyak sekali ya, ada serigala, kucing, anjing, harimau, kanguru ya, ada panda, badak, singa, anjing ya, anak-anak, banyak sekali jenis dari hewan yang termasuk kelompok mamalia. Oke, demikian penjelasan Miss Yani mengenai kingdom Animalia yang terdiri dari avertebrata dan vertebrata. Thank you very much. Have a nice day. Ya, anak-anak ada pertanyaan? Iya, tentu saja Alicia. Untuk saluran pernafasannya ya nak ya. Oke nih Alicia ada bertanya di kolom chat. Ya, benar sekali ada nak, karena sebagai saluran pernafasannya. Oh, tadi ada yang menjawab di kolom chat ya. Maaf Miss ini baru baca. Sorry. Suhu tubuh sama dengan lingkungan. Oh, yang tadi yang berdarah dingin itu ya. Oke. Iya. Iya, Alicia. Oke. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Baik, bagi kalian yang membutuhkan materi pada hari ini mengenai Kingdom Animalia, ya, Miss ini upload di TD Smart. Nanti kalian bisa unduh dari TD Smart, ya, untuk gambar dan juga untuk penjelasannya. Oke, baik anak-anak, mari kita berdoa. Kita tutup pembelajaran hari ini untuk pelajaran IPA dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami saat pembelajaran IPA. Tuhan yang memberikan hikmat dan kepintaran bagi kami. Kami sudah mempelajari betapa luar biasanya ciptaan-Mu ya Tuhan yang beraneka ragam. Biar kami bisa memeliharanya dengan baik sehingga kami hidup bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran bahasa Bali, biar Tuhan yang menuntun kami senantiasa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya. Tetap semangat. God bless you. Sampai jumpa. Nah, oh tadi yang flashdisknya belum dibuka. Halo, selamat pagi anak-anak. Halo, selamat pagi anak-anak Rahajeng Semeng. Ibu. Nggih, matemu malih ring pelajaran bahasa Bali Rahina Bude tanggal 6 likur nggih, tanggal 26 likur Agustus kalih tali kalih dase. Nah, anak-anak, sesuai janji Bu Desa minggu lalu,
hari ini kita akan kalian Bu Desa berikan tugas menjawab 15 soal. 15 soal tentang Orti Bali. Soalnya sudah Bu Desa sudah ada di TD Smart, ya. Soalnya sudah ada di TD Smart. Silahkan kalian download dulu, kalian kerjakan. Yang perlu yang sudah mengerti boleh langsung kerjakan. Selesai mengerjakan langsung dikirim ke TD Smart. Ya, tugas itu harus selesai hari ini. Bagaimana? Bu Desa tanya Shalom. Gimana Shalom? Jelas? Halo, selamat pagi. Shalom, Naomi. Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, caranya kalian boleh lihat download dulu soalnya. Silahkan langsung kerjakan. Setelah mengerjakan, kirim ke TD Smart. Hari ini. Nah, yang Jam berapa terakhir, Bu? hari ini pokoknya ya. Hari ini sampai jam berapa, Miss? Ininya, Miss. Batas waktunya. Mengirim tugas. Oh. Harusnya kan Bu Desa maksudnya selesai pas pembelajaran. Atau kasih waktu ya Miss ya, biar enggak gini ya. Sampai jam 12 ya Miss ya. Anak-anak Bu Desa kasih waktu sampai jam 12 ya. Kalau misalnya kalian ada masalah di TD Smart, kalau ada masalah di TD Smart boleh kalian kirim ke WA atau emailnya Bu Desa. Kalian kan sudah tahu, ya. Ada pertanyaan? Bu, Halo. kerjainnya di mana, Bu? Kerjain Tugas. langsung kalian download, langsung kerjakan di situ. Ngirimnya pakai. Kirimnya kemana, Bu tadi? Ke TD Smart. Kalau kalian misalnya ada masalah di TD Smart, baru boleh kirim via WA-nya Bu Desa. Miss, yang lebih aman kirimnya bentuk apa ya, Miss? Lembaran, Miss, lembaran. Oh. Lebih amannya kalian kirim aja dalam bentuk foto ya. Ya, biar lebih gampang Bu Desa cek. Ada pertanyaan? Kalian sudah download ininya, kalian sudah ketemu materinya tentang Orti Bali? Bu Desa tanya Geodi. Halo Geodi. Halo Miss. Gimana Nak? Sudah ketemu? Sudah download materinya PowerPoint yang pertama? Belum sih. Ya ampun. Yang belum siapa lagi Nak? Kalau belum enggak bisa jawab pertanyaannya Bu Desa. Esten, gimana Esten? Sudah download. Sudah? Yang sudah download coba acungkan jempol. Yang sudah download. Ya, Adit pinter. Esten, ayo yang lain mana lagi? Ya. Oke, Ketit ya.
Ya. 1, 2, 3, 4. Silahkan yang sudah silahkan langsung boleh. Kalian boleh kerjakan langsung ya. Yang lain gimana? Yang tugas Yang ya? mana yang di-download, Bu? Banyak ini semuanya di-download? Soalnya Enggak, ininya apa? Materinya? materinya yang pertama tuh, yang tentang orti, pengertian orti. Yang wewangsang guna tuh? Bukan. Itu boleh di-download nanti minggu depan Bu Desa ini. Nanti semua materi harus di-download. Tapi untuk yang dipelajari hari ini hanya yang pertama. Pengertian orti, soroh orti. Mencari sebuah orti Bali itu bukan, Bu? Bukan, soroh orti. Ya, ntar ya. Yang jenis-jenis orti, pengertian orti yang ada itu media media elektronik dan media cetak itu. Pembelajaran pertama. Oke, Bu Desa kasih contohnya ya. Yang sudah mengerti ya. Bu, saya nggak bisa buka itu nggak TD Smartnya soalnya bisa bukanya di laptop. Kalau di HP saya nggak bisa, jadi loadingnya lama. Terus kalau misalnya pakai laptop saya lagi dipakai sama adik saya buat sekolah online. Oh, ya. Bagi yang itu siapa nak? Yang tadi siapa? Yang tidak bisa? Vini. Vini, Davinia ya. Nah, yang seperti itu kalian boleh, Vinia boleh nanti lihat soalnya, tulis jawabannya saja ya. Nanti kirimnya via WA-nya Bu Desa. Oke? Oke. Nah, iya. Silakan Bu Desa akan mulai biar kalian punya waktu. Kurang waktu. Jawabannya aja kan. Misalnya, ini udah Bu Desa buka new share ya? New share. Tulisan jawabannya aja bukan. Ya. Nih. Kok nggak bisa? Ini. Oh, sudah ya? Langsung sekarang ya? Halo anak-anak, selamat pagi. Ini ya yang tentang orti utawi gatra Bali. Yang Bu Desa akan apa namanya? Akan jelaskan secara singkat lagi. Halo? Sudah kelihatan di layar anak-anak? Elisia? Elis? Ya, Bu. Udah kelihatan PowerPoint? Iya. Bu Desa jelaskan secara singkat lagi. Yang belum, yang mau download silahkan cari yang ini ya. Nih. Tunggu. Pengertian orti, tegas orti. Nih ya. Pengertian orti utawi tegas orti. Silakan dibaca. Orti utawi gatra inggih punika saluwiring gatra berita sane kapirang utawi kawacen sane maduwe tatuwek mangda sang sane mirengan utawi ngwacen wikan ring daging nyane. Soroh utawi jenis-jenis orti. Ya.
Sora orti manut panglimaknya orti ka apa dados kalih nggih punika. Orti sane masal saking media elektronik lan orti sane masal saking media cetak. Oke. Lanjut. Media elektronik. Nih, channel televisi ada TVRI dan Bali TV. Channel radio ada RRI Pro Budaya 1234 Denpasar, RKPD 926 FM, Radio Genta Bali, Miwah Sanelianan. Radio Genta Bali, Miwah Sanelianan. Yang tabloid, media cetak. Media cetak sane ngunggahan yang mencantumkan Orti Bali, koran Bali Pos, tabloid Bali Age, tabloid Sulu Bali, majalah Wiata Mandala, majalah Denpos. What tata titing wangun orti, tata cara menyajikan berita. Tata titing wangun orti wantah antuk ringkesan saking bahasa Inggris 5W1H. Inggih punika what apa? Ya. Napi nakenan indek pikobet. Sira nyen nakenan indek jadme. Pidan nakenan indek dauh utawi galah. Dija nakenan indek genah, ngudiang nakenan indek kruno utawi ngudiang. Nakenan indek sane ngranayang pikobet. Kengken inggih punika kruno pitaken sane kaanggen nakenan indek sane ngranayang pikobet. Oh bukan. Kengken. Sapunapi nggih punika bagaimana ya, sapunapi itu sama dengan bagaimana nakenan indek sapunapi dudonan, sapunapi dudonan pikobetnya punika. Jadi alur tahapan-tahapan. Kalau misalnya ada peristiwa kecelakaan, bagaimana alurnya? Misalnya yang ada mobil yang ngebut, terus ada anak nyebrang, gitu, ya. Itu yang kengken, bagaimana? Oke. Nah. Mbak boleh nanya? Itu bahasa Indonesianya apa? Tunggal. Tugas. Nah, sebentar nak. Yang tidak bisa download soal di TD Smart, silahkan jawab. Ini lihat yang di PowerPoint. Boleh tulis jawabannya saja, ya. Bahasa Indonesianya apa, Bu? Yang bertanya ini siapa, nak? Halo? Bahasa Indonesia. Kurang jelas, nak? Kurang jelas? Tidak jelas, Bu Desa dengar? Halo? Yang nanya siapa? Aston, Bu. Esten, ya. Napi Esten.
Yang ditanyakan Api? Yang nomor 6, Bu. Yang sinunggil. Yang nomor... Oh, nomor 6. Sile sinunggil itu salah satu, nak. Salah satu ya. Nomor 5 itu sinunggil. Sile sinunggil tabloid. Salah satu aja. Kan ada beberapa. Kalian tulis salah satu aja. Yang ingat. Tabloid. Sudah, Esther? Sile sinunggil itu salah satu saja. Halo Nia, Nia bisa Nia baca soalnya Bu Desa? Nia? Davinia? Halo? Ya, halo. Udah bisa baca soalnya, nak? Di layar saya jadinya burem, tapi udah dikirimin temen kok soalnya. Oh, sudah bisa. Oh ya. Oh, kalau sudah dikirimin soal, berarti kamu kerjakan di situ ya. Nanti di foto, kirim via WA aja ya, untuk Davinia. Ini, ya. Oke. Anak-anak gimana? Boleh langsung kerjakan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, seperti Esten tadi. Jangan lupa seperti bahasa Indonesia juga ya yang nama-nama tulis dengan huruf kapital. Nama koran, nama majalah, nama buletin itu tulis dengan huruf kapital. Bu, Ya, itu kerjainnya langsung di soalnya aja. iya. Oh iya ya, makasih Bu. Nanti di foto langsung dikirim kalau udah selesai ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kerjakan di soalnya. Kalau sudah selesai langsung dikirim. Kalau ada pertanyaan silakan. Mohon maaf Ibu, saya kan sudah selesai. Saya mau mengumpulkan nih. Ibu set deadline-nya bulan lalu ya, bulan Juli ya, jadi nggak bisa ngumpul. Masa? Maksud saya tanggal terakhir ngumpulnya Ibu setnya
tanggal 30 bulan Juli. Bukan nak. Tadi dibantu Mr. Bernard dituliskan tanggal 27 Agustus. Ini tanggal 27 Agustus. Bulan 8, Bu, tapi Bu. Iya. Bulan 9. 27 bulan 8. Gimana? Coba dicek lagi ada enggak? Coba ya. Tunggu bentar. Itu beda soalnya kan. Habis itu deadline-nya besok, tanggal 27. 27 nak, 27. Kalau tulis tanggal Kok aku 26. nggak ada? Saya tidak ada, Bu. Coba Ya bentar saya cek dulu ya. Dicek dulu nak. Bu Desa udah dibantu sama Mr. Bernard tadi. Tanggal 27, karena kalau tanggal 26 katanya kalian tidak bisa ngirim. Meskipun ditulis tanggal 27, tapi kalian harus kirim saat ini. Bu Desa kasih waktu sampai pukul 12, ya. Anak-anak, kalian sudah bisa mengerjakan cepat. Sambil mengerjakan, Bu Desa ingatkan yang tugas minggu lalu ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Tugas minggu lalu ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu, ini ya, Besya Putri, Nia, Davinia, Devon, Erik baru sudah. Ino, Ishak, Jesse, Jonathan, Luh Putri. Itu yang belum Bu Desa terima. Benar ya? Anak-anak benar? Yang Bu Desa sebut namanya belum mengumpulkan tugas minggu lalu. Bu Desa, Itu tugas yang menceritakan Orti dan Krunalingga. Bukan nak, bukan. Yang ngerjain minggu lalu. Yang halaman 18. Yang Bu Desa. Yang halaman 18. Ya. Bu. Kalau yang Devon. Devon ada Devon? Halo Devon? Belum nih saya. Devon belum mengumpulkan yang minggu lalu dan juga yang tugas kedua. Devon baru punya satu tugas, satu PR aja, yang orti aja. Nilaimu baru satu, Devon, ya. Itu dikirim ke Tedesmart. Yang sudah telat-telat itu kirim ke WA-nya Bu Desa aja, ya. Devon belum tugas yang kedua, yang ada Krunelingga-nya itu.
stand di Art Center, stand PKB Art Center pun itu belum, Devon, sama yang halaman 18. Oke, silakan dilengkapi. Kalau mau TD Smart sekalian boleh kirim ke TD Smart hari ini. Boleh kalau bisa. Ya. Shalom Naomi, halo. Shalom. Halo Bu. Shalom belum ngumpul juga yang ada Krunelingga itu ya. Yang minggu lalu sudah. Ya. Shalom kurang yang tugas yang kedua aja. Coba dicek nak ya. Biar enggak kosong nilainya. Bu, itu jadi kumpulinnya itu berupa dokumen atau foto? Boleh, Miss, kalau dokumen susah ya di gini ya. Boleh nak, boleh. Enaknya kalian aja, boleh di foto, boleh dokumen. Oh, ya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Sudah pada selesai ya anak-anak ya? Anak-anak, karena masih ada waktu, kalau sudah cepat selesai mengerjakan, yang belum mengirimkan tugas minggu lalu, yang halaman 18, halaman 18 yang halaman 18 yang B dan C boleh sekalian dikirim ya. Tapi mohon maaf nilainya tidak sama dengan teman-teman kalian yang mengumpulkan on time. Begitu juga tugas yang hari ini. Kalau kalian tidak ada masalah, tidak ada alasan masalah di TD Smart ya. Kak Bu Desa udah kasih kesempatan kalian ngirim via WA kalau ada masalah di TD Smart.
Tolong perhatikan batas pengumpulannya. Untuk tugas hari ini, Bu Desa akan masukkan nilai kalian ke KI 3 dan KI 4. Ya, KI 4-nya itu soal nomor 11 sampai 15, itu termasuk KI 4. Kerjakan dengan maksimal dan segera kirimkan kalau sudah.
Esten, halo Esten. Esten masih di situ? Esten? Yuk. Esten, yang tugas minggu lalu kan waktu itu ngirimnya baru yang masuk Bu Desa itu baru yang A. Yang B udah dilengkapi ya? Yang B, bagian B. Esten baru ngirim yang A aja minggu lalu. Udah, Bu. Sudah dilengkapi ya? Bu Desa kan udah Bu Desa WA, minta dilengkapi, udah ya? Udah. Esten. Bagaimana anak-anak? Sudah? Bu Desa cek dulu ya. Elis sudah selesai? Elisia? Belum, Bu. Oh, belum. Yang sudah selesai siapa tadi? Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Waktunya tinggal 15 menit.
Waktunya tinggal 10 menit. Silakan anak-anak. Kalau ada pertanyaan, Miss, kalau lihat anak-anak berarti ini di minimize ya? PowerPoint-nya? Oh, enggak usah, enggak bisa. Kan biar kelihatan ininya. Oh, itu harus ditutup. Oh, tutup. Share. Stop share. Iya. Mereka kan udah ini Miss, udah nyari soal di TD Smart, mereka ngerjain. Enggak apa-apa, tutup ya. Ditutup aja. Jadi caranya Ibu kalau masih nunggu gitu, ini kan bisa ditutup ya. Ini Ibu Desa kan gini. Tahu ininya Miss, absennya. Nah, udah ya Miss ya? Bisa ngomong ya? Hah? Videonya. Oh. Kalau mau ngomong sama Miss dulu, biarin. Kalau mau ngomong sama saya, oke. Berarti Baca di sini. oh, dari atas ya. Yang atas pelajarannya Ibu banyak. Yang dari 9:10. Nah ini terakhir kumpul jam berapa? Udah tadi. Translate. Bu, kerjainnya langsung di soalnya ya? Udah tadi udah dijawab. Bisa tolong translate soal nomor 1. Ini belum Miss. Berarti buka PowerPoint lagi Miss? Ya. Iya. PowerPoint yang tadi Ibu klik ini aja. Langsung nih. Oh ini? Kamera aja nih. Mana? Ini nih. Ya. Nih. Nah itu. Ini diklik di mana aja. Terus share screen. Klik share screen. Oh. Baru yang mana? Ini. Klik share. Nah, Ibu jelasin tuh yang nomor 1. Soal nomor 1 apa maksudnya. Ya Miss, makasih. Anak-anak, nomor 1. Saluwering gatra
utawi berita, semua jenis informasi yang didengar saneka pireng utawi kawacen atau dibaca sane madue tetuwek yang mempunyai tujuan mangde sang mirengan supaya yang mendengarkan utawi sane ngwacen yang membaca wikan memahami bisa memahami isi dari yang disampaikan itu merupakan pengertian dari apa ya. Nomor 2, manut ring genah panglimaknya nih orti punike kapah dados kalih soroh inggih punike. Menurut penyebarannya berita dibagi menjadi 2, yaitu berita yang berasal dari media elektronik dan media apa. Ya. Televisi, radio, miwah internet, ngeranjing, termasuk jenis media apa. Koran, majalah, buletin, miwah tabloid, termasuk jenis media apa. Nomor 5. Salah satu tabloid yang berisi tentang yang menyiarkan berita Bali yang mencantumkan berita Bali inggih punike ya. Kalau silih sinunggil itu salah satu majalah yang berisi orti Bali apa? Nomor 7, surat kabar atau koran yang berisi orti Bali. Silih sinunggil salah satu channel radio, kalian tulis salah satu aja. Jangan lupa pakai huruf kapital. 9, salah satu channel televisi. Nomor 10, tate titing wangun orti karingkes orti wantah antuk ringkesan saking bahasa Inggris. Apa itu ringkasan bahasa Inggris? 11, kruna pitaken sane nakenan indik genah. Genah itu tempat. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tentang jadme utawi orang. Apa? Kruna pitaken sane kaangen nakenan indik pikobet tentang permasalahan. Nomor 14. Kruna pitaken sane kaangen nakenan indik penyebab terjadinya masalah dalam berita. Yang 15, kruna pitaken sane kaangen nakenan ini waktu. Tentang waktu ya. Waktu itu dauh galah dina rahina. Ya. Sampai di sini dulu anak-anak. Waktunya habis. Kita ketemu minggu depan. Tolong silakan segera dikirim ya. Bagaimana? Nana sudah? Bu, Ya. Sampai kapan bisa dikumpul itu? Sampai nanti jam 12 ya tadi, Bu? Iya. Oh, Gimana? Sampai Bisa kira-kira? Bisa ya? Ya, deh. Harus dong. Ya, kan ada yang sudah selesai, ada yang sudah ngirim temanmu.
Ada yang masih kesulitan siapa? Saya sayang sekali waktunya habis. Kalian baca lagi. Semua ada di jawabannya, semua ada di PowerPoint itu. Ya. Sampai di sini dulu. Suksema partisipasine, suksema uratian alit-alite, ketemu malih minggu depan, minggu sane jagi rauh, suksema. Rahajeng Om, Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye. Sudah ya? Sampai sini dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kelas 7A. Oke, terima kasih Rafaela. Yang lainnya? Pagi, Miss. Oh iya, pagi. Luar biasa. Semangat pagi semua di kelas 7A ya. Yang lainnya bisa kasih tanda reaction. Kalau mendengarkan misalnya, oke Adit, selamat pagi. Tiara, pagi. Kathleen, Jonathan. Ya, yang lainnya? Oke, Shalom. Ya. Ada lagi? Quina, adakah? Geodi, Karen, ada Alice, Leora, Jessie, Eric, Ishak, Graciela, Devon, Sheba, Ino, Evan. Yang lainnya mana? Hadir ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Miss melanjutkan materi, bisakah Miss minta tolong Ella bantu dalam doa? Oke, Miss. Oke. Oke, Ella. Oke, Ella, bisa bantu dalam doa? Oke, Miss. Oke, thank you. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai pelajaran IPS. Berkati kami agar kami bisa berfokus belajarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you, Ella. Ya. Oke, baik. Terima kasih semua. Ya, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi IPS yang kemarin, ya, yang hari Senin. Jadi hari ini Miss akan masuk materi ya. Sebentar Miss ini, Miss siapkan materi. Oke, materinya Miss akan siapkan. Kalian silahkan sambil menunggu Miss mempersiapkan materi, buka PowerPoint-nya. Kalian lihat LKS kalian halaman 29. Ya, Miss sambil mencari PowerPoint-nya Miss Elis. Oke. Ya. Tunggu ya. Kalian boleh buka. Ya. Ya. Ya, ini materi kita.
materinya. Kalian bisa lihat ya. Jadi hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya yang bisa saya ajarkan pada kalian hari Senin ya. Nah, ini tentang kondisi alam. Kalian sudah buka LKS kalian halaman 29 ya. Dan kalian pasti sudah membaca ya, baca-baca halaman 29. Jadi kita belajar tentang kondisi fisik, keadaan fisik wilayah Indonesia itu bagaimana. Ini saya mengingatkan kembali, flashback kembali ya. Jadi kondisi geologi ya itu terdiri dari 3 pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Nah, dari 3 lempengan ini akhirnya tabrakan tumbukan yang membentuk jalur gunung api. Ya, nah ini adalah keadaan fisik wilayah Indonesia. Nah, ini adalah peta tentang gunung api atau gunung aktif yang memang ada di wilayah Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke kalian bisa lihat. Tetapi kalau kalian perhatikan di Pulau Kalimantan itu tidak ada gunung aktif ya. Jadi makanya Kalimantan itu jarang sekali namanya terjadinya gempa bumi dan juga dia tidak dilalui oleh 3 lempengan bumi ya. Nah ini. Oke, selanjutnya kondisi geologi ya. Ini juga kita misalnya sudah menjelaskan juga tentang apa itu yang dimaksud dengan gunung aktif, apa itu yang dimaksud dengan gunung tidak aktif ya. Gunung aktif itu berarti gunung yang melakukan aktivitas fisik seperti meletus ya. Jadi gunung itu masih beraktivitas, gunung yang masih meletus yang sering mengeluarkan lava, magma, lahar ya. Nah, itu disebut dengan gunung aktif ya. Bagaimana dengan gunung yang tidak aktif ya? Gunung tidak aktif itu berarti dia tidak melakukan kegiatan fisik ya, aktivitas fisik dia tidak melakukan lagi ya. Berarti dia sudah stop dan dia sudah tidak mengeluarkan aktivitas lagi ya, tidak meletus lagi ceritanya ya, seperti itu. Jadi dibilang gunung tidak aktif ya. Kalian lihat lagi di sini juga ada yang bisa jelaskan tentang materi tambahan ya, mengingat kembali magma, lava dan lahar. Kalau magma itu adalah batuan cair yang meledak. Jadi pada saat gunung meletus, dia mengeluarkan dentuman, bunyi dan dia mengeluarkan sesuatu batuan cair dari perut bumi ya, yang keluar di atas permukaan bumi. Nah, itulah yang disebut dengan magma. Ya. Nah, lava, kalau lava itu beda lagi. Jadi yang dentuman keluar, batuan cair yang keluar ke atas, terus dia jatuh ke bawah, ke lereng gunung, ya, dia dalam bentuk cairan. Nah, itu yang disebut dengan lava. Ya, bagaimana dengan lahar? Lahar beda lagi. Ya, jadi lava yang sudah jatuh ke bawah, terus dia menghantam batu, membawa pasir, bawa kerikil, ya. Nah, itu yang disebut dengan lahar. Lahar, ya. Ngeri ya. Jadi biasanya itu lahar itu dia membawa batu-batuan besar ya. Jadi kalau kalian lihat ya sungai-sungai, misalnya sungai-sungai yang ada di Bali ya, sungai-sungai yang ada batu-batunya besar-besar banget itu biasanya itu bekas jalur untuk gunung berapi ya, jalur mengeluarkan lava dan laharnya ya. Jadi lava yang keluar terus dia membawa batu-batu yang besar ditabrak sama lava ya, terus sama batu-batuan, terus dia bawa ke bawah. Nah, itu yang disebut lahar. Ya, dia membawa batuan, pasir dan kerikil. Ya, nah itu adalah lahar. Nah, itu adalah materi tambahan. Terus ada juga materi tambahan yang disebut dengan gelombang seismik. Apa itu gelombang seismik? Nah, gelombang seismik ini adalah gelombang yang ditangkap oleh alat seismograf. Jadi yang berarti ada gangguan dalam kerak bumi. Jadi terasa ada gelombang seismik ya yang ditangkap oleh alat pelacak seismograf sehingga menyebabkan terjadinya gempa bumi. Dan gelombang inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Biasanya disebabkan oleh karena gelombang seismik
Nah, itu adalah gelombang yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Ya, hipocentrum itu adalah titik pusat gempa. Jadi kalian tahu bahwa misalnya ada, kalau kalian lihat ya, laporan-laporan tentang gempa itu diinfokan atau berita-berita tulisan bahwa hipocentrum terletak di, nah itu adalah titik pusatnya. Atau tidak menggunakan kata hipocentrum, tapi dia menggunakan pusat titik gempa. Ya, nah itu adalah istilah-istilah yang terjadi, yang dipakai, yang sering kita pernah dengar, ya, untuk pemakaian istilah kata gempa bumi, ya. Nah ini adalah materi tambahan. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi sudah bisa dijelaskan juga hari Senin lalu. Ya, ini berdasarkan simbol. Ya, simbol itu berdasarkan dengan warna-warna ya yang terdapat pada peta. Ya, ini ada contoh petanya, nanti ada simbol-simbol warna. Nanti kalian bisa amati dan kalian bisa lihat ya. Misalnya sudah jelaskan juga, nanti kalian bisa belajar kembali, kalian mengulang kembali materinya ya. Terus di sini ada dataran rendah ya, misalnya sudah jelaskan apa itu dataran rendah ya. Jadi dataran rendah itu memiliki bentuknya rata dan jenis tanahnya yang sangat subur ya. Biasanya mata pencaharian penduduknya ini sebagai bertani, beternak, dan nelayan. Ya, bahkan selain bukan hanya dalam bidang bertani, beternak, dan nelayan, tetapi mereka juga biasa ada dalam industri, perdagangan, niaga. Nah, itu adalah mata pencaharian yang berada di dataran rendah. Bagaimana interaksinya? Interaksi keruangannya itu lancar karena adanya proses pembangunan. Ya, gampang. Ya, proses pembangunan lancar, jadi interaksi juga lancar. Ya. Tipe rumahnya bagaimana? Kalau tipe rumahnya, karena di dataran rendah itu sangat panas, ya iklimnya, cuacanya panas, maka bangunan rumahnya itu langit-langitnya itu tinggi. Jadi bangunan rumah, jika kalian datang masuk ke rumah, ya misalnya mungkin dia membangun rumah dengan langit-langitnya tinggi, itu fungsinya adalah supaya sirkulasi udaranya banyak masuk ke dalam rumah tersebut. Ya, jendela-jendela banyak ya, jadi udaranya masuk, jadi membuat udara menjadi sejuk ya, rumah tidak panas ya. Nah itu adalah tipe rumah. Ya, bagaimana jenis pakaiannya? Kalau pakaiannya kalau dingin ya berarti menggunakan apa? Pakaian panas, kalau panas, cuaca yang panas berarti pakaiannya tidak mungkin dong tebal-tebal, berarti pakaiannya tuh tipis ya, yang bahannya menyerap keringat ya. Jadi kalau kalian nih misalnya beli pakaian ya, apalagi Indonesia ini kan kita iklimnya tropis ya, kadang musim panas, kadang musim dingin. Jadi kalau beli pakaian, kaos-kaos gitu, kalau misalnya mencari pasti misalnya rasakan bahannya dulu. Jadi misalnya rasakan halus dan enggaknya, apakah dia meresap keringat atau tidak ya. Jika dia meresap keringat maka bahannya bagus ya. Misalnya lebih senang pakaian yang bisa meresap keringat. Ya, jadi kalau suhu panas seperti ini, pakaian ya kita harus memang menggunakan pakaian yang lebih tipis, ya, sama meresap keringat. Nah ini adalah contoh dataran rendah. Bagaimana dengan bukit perbukitan ya, sama ya kemarin sudah bisa jelaskan. Mata pencaharian perbukitan sebagai petani lahan kering, terus interaksinya tidak lancar karena topografinya yang tidak rata, berarti berbukit-bukit, bergelombang-gelombang ya, terus pola huniannya menyebar, terus dan mengelompok ya, bentuk bangunan atapnya pendek ya, pendek itu berarti jendelanya juga sedikit, jadi supaya udara itu tidak banyak masuk karena kondisi di sana sudah dingin, jadi mereka bangun rumahnya harus atapnya yang lebih rendah. Ya pendek, jadi pendek, langit-langitnya itu pendek, jadi enggak tinggi banget ya, jadi udaranya tidak banyak masuk ke dalam rumah ya, jadi biar lebih hangat, dan di dalam rumah itu biasanya ada perapian ya. Nah itu adalah bukit dan perbukitan. Pakaiannya bagaimana ya, kalian tahu ya, kalau pakaian dingin ya seperti apa, berarti pakaiannya harus lebih tebal, terus jaket yang tebal, pokoknya yang tebal ya, jadi untuk menghangatkan tubuh dari udara atau cuaca yang sangat dingin ya. Terus juga di dataran tinggi juga sama, berarti sama kurang lebih seperti bukit perbukitan ya, jadi
dia dataran tinggi itu memiliki relief yang datar di bagian atas ya. Walaupun dataran tinggi tapi tidak mesti di atas berarti dia ada bagian atasnya itu ya, dataran tinggi memiliki relief yang sangat datar. Jadi itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Ya, tempat hunian, tempat tinggal. Jadi pemukimannya juga mengelompok, tidak memanjang. Ya, beda dengan dataran rendah. Kalau dataran rendah itu pemukimannya memanjang, mengikuti aliran sungai. Ya, memanjang. Ya. Terus rumahnya tertutup ya, pakainya tebal. Jadi ya seperti itu ya. Untuk dataran tinggi, selanjutnya gunung dan pegunungan juga sama ya. Berarti ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ya, tinggi ya, di atas 600 meter itu berarti sudah dikategorikan masuk dalam gunung dan pegunungan. Masyarakatnya bagaimana? Mata pencahariannya adalah sebagai petani. Misalnya petani teh ya. Nah, itu contoh. Terus misalnya kalau di mana? Di Bali, di pegunungan juga banyak ya hasil pertanian ya. Jadi tanaman-tanaman, jenis-jenis tanaman mungkin yang memang bisa hidup dan tumbuh di daerah pegunungan ya, pegunungan di dataran tinggi ya. Nah, itu adalah ya mata pencahariannya. Terus interaksinya bagaimana? Interaksinya sangat sulit ya, karena di daerah pegunungan ya, antar satu daerah, antar satu pemukiman ya, antar satu kelompok satu dengan yang lainnya itu jaraknya jauh. Jadi sangat sulit sekali untuk berinteraksi. Tetapi ada keunikan di masyarakat di pegunungan atau gunung ya. Mereka itu kekerabatannya sangat erat ya, karena mungkin jarak antar satu yang lainnya terlalu jauh ya. Jadi dia keakrabannya itu sangat erat. Saling membantu, ya, saling gotong royong ya. Jika ada kelompoknya yang mengalami musibah, mereka akan membantu dengan senang hati. Nah, ini ya masyarakat yang hidup di gunung dan pegunungan ya, toleransinya sangat kuat sekali. Beda seperti kita yang berada di daerah perkotaan. Ya, mungkin satu sama lain, tetangga satu, tetangga depan, belakang, samping, kita enggak kenal. Ya. Karena rumahnya tinggi-tinggi, temboknya tinggi-tinggi. Ya. Jadi mau berinteraksi aja terlalu dan memang tidak ada waktu untuk berinteraksi ya. Karena semuanya fokusnya pada kerja. Ya, pulang kerja dah larut malam, sudah istirahat, capek ya, jadi di rumah istirahat, besok pagi beraktivitas lagi, mungkin hari liburnya waktunya dengan keluarga atau istirahat di rumah. Jadi waktu untuk bersosialisasi itu sangat kurang ya, itu yang terjadi di masyarakat perkotaan ya. Oke, baik, ini adalah gunung dan pegunungan, sudah bisa jelaskan. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk materi yaitu tentang kondisi iklim Indonesia. Silakan kalian buka LKS kalian. Ya. LKS kalian. Ya, LKS kalian silakan buka halaman bentar, misalnya siang ini ya, halaman 34 ya. 34 kalian buka, di situ ada LKS-nya tentang kondisi iklim Indonesia. Ya, nah kita akan membahas satu persatu apa itu cuaca. Ya, nah cuaca itu apa di sini ya? Cuaca itu adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Nah, ini adalah cuaca. Ya, berarti kondisi atau keadaan udara. Ya, cuaca itu karena adanya kondisi atau keadaan udara. Misalnya keadaan udaranya sangat dingin, maka cuacanya akan dingin. Kondisi udaranya lembab, panas gitu ya. Jadi maka cuacanya akan cuaca panas ya, akan terasa panas. Itu cuaca namanya. Ya. Nah, ini dan kalian ketahui bahwa juga cuaca itu dapat berubah-ubah dalam waktu singkat. Ya, yaitu hanya beberapa jam aja bisa berubah. Ya, misalnya tiba-tiba hujan. Baru misalnya beberapa hari yang lalu ya, pernah ya kita mau berangkat kerja nih, misalnya sudah siap-siap nih ya, mau berangkat kerja, misalnya sudah lihat di daerah dari rumahnya, misalnya lihat ke sini, berarti ke arah selatan ya, dari selatan itu misalnya lihat mendungnya banget, sudah mendung banget, tapi di rumahnya misalnya itu nggak mendung.
ya, yang enggak terlalu mendung gitu ya. Terus misalnya keluar dari rumah mau berangkat kerja, loh kok hujan, tiba-tiba hujan lebat. Jadi akhirnya misalnya gunain mantel ya, naik motor, terus datang tiba-tiba di perjalanan mau sampai sekolah dia nggak hujan sama sekali. Ya, tiba-tiba di daerah sini terang benderang, terus panas, ya. Misalnya males mau buka mantel, tapi dilihat lagi di sananya masih kayak gelap banget. Tapi di sini di perjalanan, loh kok panas, ya. Jalan lagi, lama hujan lebat lagi. Sampai sekolah ternyata hujannya lebat. Nah itu, jadi itu adalah cuaca. Jadi cuaca itu berubah-ubah dalam waktu yang sangat singkat. Ya, bisa berapa jam tiba-tiba udah berubah. Dari panas tiba-tiba hujan. Hujan tiba-tiba panas. Biasa ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan cuaca. Ya. Selanjutnya apa itu iklim? Nah, iklim itu adalah kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Ya. Jadi beda ya dengan cuaca. Jadi keadaan rata-rata cuaca ya pada suatu daerah yang sangat luas. Nah, iklim sendiri ini ditentukan berdasarkan perhitungan waktu yang biasa mencapai 11 tahun sampai 30 tahun. Wow, lama banget ya menentukan iklim. Jadi enggak sembarangan iklim itu ditentukan hanya dalam 1 hari, 2 hari menentukan iklim, enggak. Tapi kalian bisa lihat ya, perhitungan waktunya luar biasa 11 tahun sampai 30 tahun. Ya. Jadi menentukan iklim di Indonesia, iklim tropis. Enggak langsung hari ini menentukan pakar-pakar menentukan bahwa oh Indonesia iklimnya tropis. Enggak. Jadi butuh waktu. Perhitungan waktu yang sangat tepat ya untuk menentukan iklim. Ya. Oke, setiap satu daerah dengan daerah yang lainnya itu pasti iklimnya berbeda-beda ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan anak-anak? Jelas? Jelas ya? Oke, sekarang misalnya selanjutkan. Apa itu musim? Ya, musim. Musim itu apa ya? Musim adalah peristiwa yang terjadi setiap tahun. Ya, peristiwanya terjadinya setiap tahun berdasarkan kondisi cuaca dalam waktu dan jarak tertentu. Itu yang dikatakan dengan musim. Ya, peristiwa yang terjadi setiap tahunnya. Ya, setiap tahunnya baru sering terjadi musim. Ya. Setiap tahun. Contohnya di Indonesia musimnya ada 2, musim penghujan dan musim kemarau. Kalau cuacanya cuaca dingin dan cuaca panas. Ya, jadi musim berarti musim penghujan dan musim kemarau. Kita kena musim penghujan dan musim kemarau. Beda dengan di Eropa. Ya, kalau di Eropa itu dia bermusimnya banyak banget ya. Jadi subtropis ya, sebagian besar di Eropa itu. Jadi ada 4 musim mereka. Ya, musim semi, musim gugur, musim panas, ya, musim salju, musim dingin ya, banyak banget ya, ada 4 musim. Tapi kalau kita di Indonesia musimnya 2, musim penghujan dan musim kemarau. Ya, nah itu adalah musim, pengertian dari musim. Nah, apa itu suhu? Ya, suhu beda lagi. Suhu itu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Jadi, pengukuran suatu ya, ukuran dalam bentuk ukuran atau derajat panas atau dingin. Jadi dalam kondisi pandemik sekarang ya, kalau kalian lihat ya kondisi pandemik sekarang kemana-mana suhu badan kita, suhu tubuh kita selalu diukur. Ya, pakai termogan. Misalnya di rumah panas pakai atau termometer. Ya, pakai termogan tembak mengetahui suhunya berapa. Ya, masuk ke Tunas Daud, misalnya datang ke Tunas Daud ya, berangkat kerja pagi-pagi, datang cuci tangan dulu dengan sabun. Ya, habis cuci tangan, sabun, naik, dicek suhunya sama security. Ya. Oh,
Ya, suhunya 34,5 derajat Celcius. Nah, ada ukuran dan ada derajat. Ada panas atau dingin. Jadi itu masih dikategorikan badannya misalnya dingin. Ya, nah itu kalau 37,7 berarti itu udah dianggap panas ya. Berarti disuruh pulang, istirahat di rumah, bekerja di rumah, nanti di check up di rumah. Ya, nah itu. Jadi suhu ya. Suhu itu ada ukuran dan derajatnya. Ada derajatnya. 35 derajat. Ada angka, ada ukuran, ada derajat. Panas atau dingin. Nah, itu adalah suhu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada iklim musim. Ya, apa itu iklim musim? Ya, iklim musim di Indonesia itu dipengaruhi oleh angin monsun. Angin monsun bergerak itu ke tempat yang lebih hangat. Ya, bergerak. Ya, jadi ada angin monsun itu dia tekanan udara ya, dia karena adanya perbedaan tekanan udara ya antara samudra dan benua. Jadi ada tekanan udara, terus dia bergerak sehingga mencari yang tempat yang lebih hangat. Ya, nah selanjutnya ya di sini sudah ya iklim musim. Ada pertanyaan tentang di sini iklim musim? Tidak ada. Kok tidak ada? Saya selanjutkan. Nah, di sini ada angin muson barat dan angin monsun. Monsun ya, angin monsun barat dan angin monsun timur. Atau juga biasa disebut juga angin muson barat atau angin muson timur. Timur ya, sama ya. Angin muson barat, angin muson timur. Angin muson barat, angin muson timur. Ya, nah iklim, nah ini contohnya kalian ketahui ya, angin muson barat ini iklim di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. Ya, angin muson itu bergerak ke tempat yang lebih hangat. Dia mencari tempat yang lebih hangat, bergerak. Ya, jadi ya ini ya bumi itu. Nah, pada angin muson barat ini, matahari. Ya, matahari itu berada di bumi bagian selatan. Ya, dia posisi mataharinya itu berada di bumi bagian selatan. Nah, ini diperkirakan pada bulan Oktober sampai bulan April. Ya, berarti posisi mataharinya ada di bagian selatan. Ya, sehingga melewati Samudra Pasifik. Ya. Nah, kalau kalian bisa lihat ya. Nah, ini ya, ini berarti sering terjadi ya. Mengakibatkan apa? Ya, pada musim ini angin monsun barat ini mengakibatkan gerakan angin dari Samudra Pasifik melalui wilayah Indonesia yang digerakkan oleh gaya Coriolis. Ya, Coriolis itu apa? Ada yang tahu? Gaya Coriolis itu apa? Ada yang bisa bantu misalis? Gaya Coriolis itu apa? Coriolis apa? Ada yang mau jawab? Gaya Coriolis apa? Saya mau jawab, Miss. Iya, siapa namanya? Jessie. Iya, Jessie, silakan Jessie. Gaya Coriolis merupakan Iya. gaya semu akibat pengaruh rotasi bumi. Iya, betul. Semu, gaya semu, karena adanya pengaruh rotasi bumi. Nah, gaya Coriolis ini menyebabkan angin, ya. Kalian ketahui bahwa angin itu seolah-olah berbelok ke kanan dari belahan bumi bagian utara. Ya, bagian utara berarti dia beloknya ke kanan. Jadi dari sini bergerak dari selatan, dia bergerak terus dia membelok. Ya, itu pengaruh dari rotasi bumi. Ya, jadi dia seolah-olah berbelok ke kanan. Ya, nah itu adalah garis Coriolis. Nah, garis Coriolis ini sehingga menyebabkan angin dari Samudra Pasifik yang melewati Indonesia, ya, ini seolah datang dari barat sehingga disebut sebagai angin muson barat. Ya, jadi seolah-olah dia bergerak ke kanan, ya, ke arah barat, makanya dikatakan sebagai angin muson barat.
Ya, nah ini dipengaruhi oleh gaya Coriolis ya. Jadi menyebabkan namanya angin muson barat. Dari selatan dia bergerak gaya semu karena disebabkan oleh rotasi bumi, dia menuju ke utara. Ya, menuju ke utara dari selatan dari bawah, dia naik ke utara, terus dia berbelok seakan-akan dia berbelok karena adanya rotasi bumi, ya pengaruh dari rotasi bumi berbelok ke kanan. Makanya dikatakan sebagai angin muson barat. Ya, jelas ya. Nah, itu selanjutnya kalian bisa lihat pada angin muson timur, ya dia posisinya beda. Ya, kalau muson barat posisi mataharinya di sebelah selatan, mataharinya, tetapi angin muson timur dia berada di belah utara. Ya, dia di bagian utara. Ya, nah kalau kalian lihat berarti jadi ini terjadi pada bulan Mei sampai bulan September. Nah ini posisi mataharinya di bumi utara melewati gurun Australia. Ya, dia dari Australia menuju Asia. Ya, Asia menuju Asia, terus dia melewati Indonesia. Jadi kalian tahu ya benua Australia di bawah, di atasnya itu ada Indonesia, di atas itu ada benua Asia. Indonesia masuk benua Asia. Ya, tapi dia sebelum naik ke atas ke benua Asia dia melewati Indonesia. Ya, di bagian utara, bagian utara dia melewati Indonesia. Ya, dari benua Asia sebelum ini dia nyampe melewati benua dia melewati Indonesia. Ya. Nah, tekanan udaranya lebih rendah. Jadi angin muson timur yang di bawah itu tekanan udaranya lebih rendah dibandingkan dengan benua Australia. Ya, jadi seolah-olah dia bergerak juga. Jadi anginnya itu, nah angin yang melewati di Indonesia, jadi angin yang berhembus dari Indonesia itu seolah-olah dari timur sehingga disebut dengan angin muson timur. Ya, sama, berarti semua disebabkan oleh gaya Coriolis. Ya, jadi karena ada rotasi bumi, seolah-olah angin itu bergerak ke bagian utara, terus dia bergerak ke bagian timur, makanya dikatakan sebagai angin muson barat dan angin muson timur. Sampai di sini jelas, anak-anak? Jelas ya? Jelas ya. Makanya kalau ketahuin bahwa angin muson timur ini biasanya menyebabkan Indonesia masuk dalam musim kemarau. Ya, karena melewati gurun ya. Jadi dia menyebabkan Indonesia masuk dalam musim kemarau. Ya, kena angin muson timur. Ya. Nah, yang terjadi di Bali yang kemarin, yang cuacanya mulai dingin, ya, jadi terasa sekali. Misalnya pernah cerita ya, jadi beberapa hari ini Bali cuacanya dingin banget, ya, dingin banget. Jadi misalnya ngajar di kelas 9 itu hampir sebagian besar di kelas 9 itu AC-nya itu dinyalain hanya satu aja. Habis satu kadang dimatiin. Ya, enggak pakai AC, malah jendelanya dibuka saking dinginnya. Ya. Nah, ini disebabkan oleh angin muson barat. Ya, jadi angin muson barat itu ya dia berhembus datang ke Indonesia, ya melewati Indonesia sampai ke Indonesia, terus dia menyebabkan Bali itu kena hembusan, ya kena hembusan angin muson barat ini menyebabkan kita Bali terasa lebih dingin. Ya. Oke, nah ini adalah angin muson barat dan angin muson timur. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya, tadi sudah bisa dijelaskan bahwa angin muson barat itu berhembus, ya, dari bagian bumi, posisi matahari berada di bumi belahan utara, bagian atas. Ya. Makanya lihat panahnya, ya, bagian barat itu panahnya dari atas turun ya ke bawah, ya, melewati Indonesia. Ya, dia beloknya kemana? Ya, seolah-olah dia ke arahnya ke sini ya. Jadi posisi ke sebelah barat. Jadi makanya dikatakan angin muson barat. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan angin muson timur itu posisi matahari itu berada di belahan bumi bagian selatan dari bawah. Dia berhembus lewati Indonesia masuk ke benua Asia. Ya, seolah-olah dia arahnya ke timur.
Ya, lihat dari posisi bawah ke timur. Ya, nah ini disebabkan oleh gaya Coriolis tadi, ya. Jadi seolah-olah dia bergeraknya ke timur. Jadi maka dikatakan sebagai angin muson timur. Ya, jelas ya anak-anak ya? Jelas? Oke, kalau udah jelas bisa saya lanjutkan kembali. Nah, ini ada iklim laut. Bagaimana iklim laut? Ya, di LKS kalian ada halaman 35, ya. Ini ada iklim laut. Nah, iklim laut ini apa? Ya. Ya, iklim laut di Indonesia itu dipengaruhi kondisi wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau. Kalian tahu, Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Banyak banget pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Tapi di Indonesia ada pulau besar. Hanya ada 5 pulau besar di Indonesia. Ya, apa aja? Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, ya, Pulau Papua. Ya. Ada 5 pulau yang sangat besar yang ada di Indonesia. Ya, dan pulau-pulau kecil lainnya itu banyak sekali di Indonesia. Makanya kita beraneka ragam budaya, bangsa, bahasa, adat istiadat, pakaian, tata krama, wow banyak sekali ya, beraneka ragam. Oke, selanjutnya ya, karena terdiri dari pulau ya, Indonesia itu juga dilewati atau dikelilingi. Indonesia itu dikelilingi oleh samudra dan lautan. Ya, kita banyak dikelilingi oleh samudra dan lautan sehingga menyebabkan Indonesia meningkatnya terjadinya penguapan. Ya, adanya penguapan. Ya, meningkatkan terjadinya penguapan. Kalian ketahui banyaknya samudra, banyaknya lautan, panas, cuaca yang panas, jadi terjadinya penguapan. Air naik, ya, naik ke atas. Nah, proses penguapan ini mengakibatkan apa yang terjadi? Ya, mengakibatkan udaranya menjadi lembab. Ya. Jadi lembab. Nah, karena udaranya lembab ini, lembabnya yang sangat tinggi. Nah, sebagian besar wilayah di Indonesia, ya, karena penguapan air laut di Indonesia, ya, jadi sebagian besar wilayah di Indonesia mengakibatkan berpotensi memiliki curah hujan sepanjang tahun. Ya, curah hujan. Ya, curah hujannya kita mendapatkan curah hujan yang banyak sepanjang tahun. Nah, itu adalah yang disebut dengan iklim laut. Ya, jelas ya anak-anak ya, itu iklim laut. Selanjutnya bagaimana iklim panas? Ya, nah iklim panas beda lagi dengan iklim laut. Ya, nah kalau iklim panas yang terjadi di Indonesia itu disebabkan karena Indonesia yang berada di garis ekuator. Apa sih garis ekuator? Sudah berkali-kali misalnya ingatkan ya, garis ekuator itu adalah garis khatulistiwa, garis hayal, garis yang membagi bumi menjadi 2, bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Karena garis ekuator ini ya. Nah, jadi karena garis ekuator ini, garis khatulistiwa, kita mendapatkan sinar matahari ya sepanjang tahun. Ya, kalau kalian lihat setiap hari kita dapatkan sinar matahari. Ya. Setiap hari. Kecuali musim hujan. Ya, karena musim hujan hanya sebentar terus panas lagi. Pasti kita akan mendapatkan sinar matahari. Karena ini dipengaruhi oleh iklim panas. Nah, iklim panas itu dari mana? Karena posisi kita berada di garis khatulistiwa. Ya, posisi Indonesia ya. Nah, karena terjadinya mendapatkan sinar matahari yang sepanjang tahun, jadi suhunya menjadi hangat. Ya, suhu yang hangat. Nah, proses penyinaran matahari ini menyebabkan mempercepat proses penguapan. Penguapan cepat sekali terjadi. Ya, nah sekali penguapan terjadi di Indonesia sehingga karena penguapan yang sangat tinggi, nah ini mempengaruhi juga
apa? Tingginya curah hujan di Indonesia. Ya, karena iklim panas, jadi curah hujan di Indonesia juga semakin tinggi. Ya. Debit airnya itu tinggi. Kita mendapat curah hujan sepanjang tahun, terus kita mendapatkan hujan juga sepanjang dengan yang curah hujannya sangat tinggi. Ya, nah itu iklim panas. Ya, tadi iklim laut ya. Makanya kadang misalnya kalian nih ke pantai, ya, atau naik kapal lah, atau mau nyebrang lah ya, dari Bali mau nyebrang ke Banyuwangi, atau dari Sumatera ya, dari Jawa, dari itu mau nyebrang ke mana? Ke Sumatera ya, atau dari Padang Bay mau nyebrang ke Lombok. Nah, kalian lihat nih dari rumah nih berangkat, cuacanya cerah loh mah gitu kan, cuacanya cerah ya, enggak mendung. Tapi sudah sampai di laut, udah sampai di pelabuhan, loh kok cuacanya mendung, mau hujan ya, karena ini dipengaruhi oleh iklim laut. Ya. Karena iklim laut. Ya, karena terjadinya penguapan air ya. Air di laut itu karena kita banyak dikelilingi oleh lautan, samudra ya, jadi terjadinya penguapan. Jadi seolah-olah kita berada di laut itu mendung ya, mendung takut hujan ya. Misalnya kalau udah naik kapal, kalau udah hujan itu wow, takut banget misalnya. Ya, jadi nah itu adalah pengaruh iklim laut ya. Jadi wajar ya. Jadi kalau kita berada di laut mendung dan hujan, nah itu karena terjadinya penguapan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Misalnya kalau ngajar di kelas 7 ini enggak terasa sekali, waktunya mau cepat sekali ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan ya. Oke, nah di sini ada 4 jenis hutan berdasarkan iklim. Kalian bisa lihat di halaman 35, di situ ada flora dan fauna. Ya, ada flora. Nah, ini adalah flora. Ya, ini floranya. Ya, ini floranya. Flora di Indonesia kalian ketahui ya, itu dipengaruhi oleh adanya iklim, ada jenis tanah, ada bentuk tanah, bentuk muka bumi, ketinggian tempat. Nah, itu adalah yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi flora di Indonesia. Ya, di awal-awal misalnya sudah pernah cerita juga berbagai jenis flora-flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia, ya banyak sekali. Ya. Nah ini adalah yang pertama, ada 4 jenis hutan berdasarkan iklim. Nah, yang pertama adalah hutan hujan tropis. Nah, yang pertama hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini adalah hutan khas daerah yang memiliki iklim tropis. Sudah pasti ya, iklim tropis ini berada di Indonesia. Jadi kalau negara-negara yang beriklim tropis, ya kalian ketahui berarti dia memiliki hutan hujan tropis karena untuk menahan debit air yang banyak. Karena curah hujannya terus ya, kita mendapatkan curah hujan yang banyak sepanjang tahun, debit airnya banyak ya, jadi perlu adanya hutan hujan tropis ya, karena untuk menahan, menyerap air hujan. Kalau tidak ada hutan hujan tropis, maka banyak sekali mengakibatkan bencana alam, misalnya banjir ya. Nah itu adalah salah satu faktor atau dampak yang terjadi jika kita tidak memiliki hutan hujan tropis. Ya. Oke, yang kedua adalah hutan musim. Apa itu hutan musim? Hutan musim di sini adalah hutan yang keberadaannya dipengaruhi oleh musim. Ya, yang sedang berlangsung. Jadi ada hutan musim, sesuai musimnya kita adalah musim kemarau dan musim penghujan. Ya, jadi itu 2. Tapi di sini hutan musim ini adalah contohnya adalah hutan musim gugur. Ya, hutan musim gugur ini jadi hutan memang pada saat musim gugur dia daunnya itu jatuh. Ya, contohnya kalian lihat adalah mau ke Jawa nih lewat hutan jati. Ada yang pernah ke Jawa dengan kendaraan pribadi, ya, terus ada lihat hutan jati, lihat ya sepanjang jalan itu ada hutan jati, takut ya, gelap ya. Kalau kalian lihat daun-daunnya banyak berguguran, nah itu adalah pada saat namanya hutan musim gugur. Ya, salah satunya karena sesuai dengan musim. Terus yang kedua adalah hutan musim selalu hijau. Nah, ini terdapat di Pulau Sumbawa, Timor, Wetar. Nah, ini jenis tumbuh-tumbuhan yang biasa hidup adalah sengon, kayu, jambu, pakis. Nah, jadi dia memang hijau selalu, ya. Nah, itu adalah contoh hutan musim.
Ya, selanjutnya ada hutan sabana dan hutan stepa. Ya, stepa. Hutan sabana itu adalah merupakan jenis hutan yang hanya terdapat rumput dan diselingi oleh pepohonan yang jumlahnya beberapa dan dengan jarak yang tidak beraturan. Nah, jadi sabana itu padang rumput. Ya, jadi ada banyak padang rumput yang luas, tetapi ada pohon-pohon besar. Jadi pohon besar itu ada di padang rumput, tapi tidak banyak. Ada beberapa jenis pohon-pohon besar yang ada di padang rumput di sana. Ya, itu yang disebut dengan sabana. Ya, beda dengan stepa. Stepa itu juga sama, dia adalah padang rumput atau wilayah semi gurun. Ya, semi gurun yang ditutupi oleh rumput. Jadi dia semi gurun, jadi ada pasirnya ya, semi lah ya, pasir, terus ada rumput-rumputnya gitu ya, pasir banyak, terus ada ditutupi rumput, nanti ada pasir lagi, ada rumput. Nah itu beda ya, berarti sabana dan stepa beda. Sedangkan di stepa itu dia tidak memiliki pohon-pohon. Ya, beda ya. Jadi kalau kalian lihat sabana, kalian lihat, hutan luas hanya ada rumput, ada pohon, beberapa aja. Nah itu adalah sabana. Tetapi kalau stepa itu semi, dia seperti gurun, ya. Jadi banyak pasir, terus ada rumput-rumput, pasir, rumput. Jadi selang-seling lah. Jadi baru jalan ketemu rumput ada pasirnya, nanti ada pasir lagi, tiba-tiba ada ketemu lagi pasir sama rumput. Nah itu yang disebut dengan stepa dan tidak memiliki pohon. Ya, jelas ya, itu bedanya antara sabana dan stepa. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis lanjutkan. Ya, nah ini adalah persebaran fauna di Indonesia. Nah, kita sekarang masuk persebaran fauna. Kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 36 yang bagian B itu adalah persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Miss Elis jelaskan sejarah awalnya. Ya, nah sejarah awalnya persebaran fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor geologis pada masa lalu. Ya, jadi geologis masa lalu, sejarah masa lalu ini ya. Jadi ada sebelum zaman es mencair, jadi esnya itu sebelum mencair. Ya, nah ini ada dangkalan Sunda atau paparan Sunda itu sama, atau dataran Sunda itu sama. Ya, kalau kalian pernah dengar itu sama ya. Jadi itu berada di Sumatera, Jawa, terus Kalimantan sama Pulau Bali itu pernah bersatu dengan benua Asia. Dia bersatu. Ingat ya. Terus yang kedua, ini paparan Sahul. Dataran Sahul atau dataran dangkalan ya, atau dangkalan Sahul, paparan Sahul, dataran Sahul itu sama ya, itu adalah Pulau Papua dan pulau-pulau kecil lainnya yang dekat ada di Papua dengan benua Australia itu dulunya pernah bersatu. Nah, itu yang disebut dengan paparan Sahul. Ya. Nah, karena adanya paparan Sunda dan paparan Sahul ini mengakibatkan fauna di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur itu berbeda-beda. Ya, jenis hewannya beda-beda, nggak ada yang sama. Ya, nah ini, ya, jadi kalian sudah tahu ya. Nah, kalau kalian ketahui juga, ya, nah ini sampai di sini ada pertanyaan, sudah jelas ya. Itu sejarah awal. Sejarah awal kenapa jenis fauna yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Ya, karena adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Ya, paparan Sunda dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, sama Pulau Bali bersatu dengan benua Asia yang di atasnya. Bersatu dengan Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Tiongkok. Nah, itu bersatu. Ya, tapi Papua dengan pulau-pulau kecil di seberangnya itu, dia bersatu dengan benua Australia di bawah, di bagian selatan. Nah, itu yang disebut dengan paparan Sahul. Ya, oke. Nah, ini adalah garis Wallace dan garis Weber. Kalian pasti pernah mendengar di SD, ya. Apa itu garis Wallace dan apa itu garis Weber? Nah, garis Wallace ini adalah garis yang memisahkan. Ya, garis yang memisahkan, ya.
garis yang memisahkan fauna yang berada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Makanya berbeda faunanya Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah ya. Itu adalah garis Wallace. Sedangkan garis Weber ini adalah kalian amati di situ berwarna ungu. Nah, garis Weber ini berwarna ungu ini memisahkan fauna yang berada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Ya, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Nah, ini makanya berbeda jenis hewan-hewannya. Ya, jelas ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini faunanya. Bagaimana fauna di Indonesia bagian barat? Ya, kalian bisa lihat. Fauna Indonesia bagian barat tipenya dengan asiatis. Tadi sudah misalnya jelaskan. Itu termasuk dalam paparan Sunda. Ya, dia bersatu dengan benua Asia. Jadi makanya tipe fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu adalah tipe asiatis. Ya, yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan di Pulau Bali. Nah, ini adalah jenis hewannya gajah. Ya, sama. Kita hewannya sama. Ini asli dari gajah itu memang di Indonesia bagian barat. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana hewan yang berada di Indonesia bagian tengah? Nah, Indonesia bagian tengah ini merupakan fauna asli Indonesia. Karena tadi tidak bisa dijelaskan bahwa ada garis paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, yang bagian tengah ini tidak termasuk ya. Jadi dia tidak pernah menyatu dengan benua lainnya ataupun pulau-pulau lainnya, ya, atau dengan daratan manapun dia tidak pernah bersatu. Jadi hewan khas atau endemik dari Indonesia bagian tengah ini adalah menjadi ciri khas hewan Indonesia. Ya, kalau gajah banyak ya, gajah itu ada di Thailand ada, berarti Asia ya, masuk Asia Tenggara. Terus di India juga ada gajah yang sangat terkenal. Makanya di negara-negara lain juga gajah itu ada. Tapi di Indonesia juga ada, di Indonesia bagian barat. Nah, itu sejarah perjalanan yang berada di Indonesia bagian barat. Nah, kalau Indonesia bagian tengah, kalian lihat ini adalah komodo. Komodo itu tidak pernah kalian temukan di negara manapun, kecuali ada di Indonesia. Nah, Indonesia bagian tengah. Makanya ini adalah hewan ciri khas di Indonesia. Ya, komodo. Komodo ini adalah jenis hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Ya, kalian bisa lihat hewan komodo ya, lidahnya menjulur, terus dia mengeluarkan air liur yang banyak. Liurnya itu mengandung bakteri yang bisa membunuh hewan-hewan. Jadi hewan yang digigit oleh komodo, maka dia akan membusuk ya. Kalian bayangkan karena air liurnya itu loh. Ya, air liurnya itu banyak mengandung bakteri. Jangankan hewan-hewan lain ya. Kita manusia aja kalau sudah digigit bisa berbahaya, fatal akibatnya. Ya, bisa mati saat itu juga mungkin karena bakterinya sudah menjalar kemana-mana. Ya, itu air liurnya. Ya, kalian bayangkan ini hewan komodo sangat buas sekali ya. Oke, selanjutnya di Indonesia bagian timur, apakah hewan ini? Ya, nah Indonesia bagian timur itu fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis ya. Nah, tadi misalnya sudah jelaskan Indonesia bagian timur itu contohnya Papua dan pulau-pulau kecil yang di dekat Papua itu menyatu dengan benua Australia. Makanya disebut sebagai paparan apa? Paparan apa? Paparan apa? Tadi misalnya sudah jelas paparan apa? Sahul. Ya, tadi dangkal Sumatera ya. Kalau paparan Sahul ini berarti dia masuk dalam Papua dan pulau-pulau kecil lainnya menggabung dengan benua Australia. Dia bergabung. Makanya hewan ya atau fauna yang ada di Indonesia Timur itu sama dengan yang berada di benua Australia. Contohnya kanguru. Ya, kanguru kalian lihat di situ ya hewannya lucu ya. Jadi dia memiliki kantung ya, kantung di bagian depan ya. Jadi untuk menaruh anaknya ya, dia memiliki kaki bagian belakangnya sangat panjang dan kaki bagian depannya pendek. Jadi dia untuk meloncat ya lebih tinggi dan lebih jauh ya dengan tekanan kaki belakangnya dengan membawa kantung untuk menaruh anaknya di dalam kantung.
Ya, nah ini adalah makanya kalau kalian lihat ya di Indonesia bagian timur itu banyak sekali kanguru karena dia hampir tipe sama dengan benua Australia, ya sama. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak, pas waktunya kita habis. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, berarti materi kita sudah selesai. Ya, nanti kita akan masuk materi selanjutnya yang bagian E. Nah, materi ini akan share di TD Smart. Jadi nanti kalian bisa lihat di TD Smart dengan akun kalian masing-masing. Silakan di-download tugas materinya, ya. Nanti kalian pelajari, kalian baca-baca ulang. Nah, di sini ada tugas untuk kalian, ya. Di sini ada PR, IPS, LKS, boleh difoto, boleh dicatat, silakan untuk PR-nya. Nanti akan misalnya umumkan melalui TD Smart. Ya, nanti kalian bisa lihat pengumumannya di TD Smart, tapi belum misalnya buat, jadi misalnya memberi info secara lisan kepada kalian. Ya, nanti misalnya info lanjutnya ada di TD Smart, nanti bisa kalian lihat tugasnya, kapan pengumpulannya, batas pengumpulannya. Ya, yang penting kalian sudah catat, sudah foto. LKS halaman 37 dan 39, ya, di sini tadi yang kita bahas, kalian kerjakan yang bagian A dan bagian B, kalian kerjakan di Word dan dikirim ke TD Smart. Ya, kalau enggak di Word nggak apa-apa, Miss, nggak apa-apa, boleh, silakan. Di catatan, tapi dengan catatan kalian mengirimnya harus bagus, jadi jelas, misalnya membacanya, melihat tulisannya lebih jelas. Ya, kalian kerjakan langsung jawabannya saja. Misalnya pilihan ganda nomor 1 langsung optionnya, 1A langsung ya, 2B misalnya seperti itu. Terus esainya kalian langsung jawab 1 misalnya paparan Sunda, langsung ya. Tidak usah tulis soal, langsung jawabannya saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, paling lambat besok misalnya kirimkan tugasnya melalui TD Smart ya, karena misalnya hari ini masih ngajar, nanti setelah itu nanti paling lambat lah besok kalian bisa lihat di TD Smart kalian masing-masing ya. Ada pertanyaan? Wow, waktunya sudah habis ya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan? Misalnya akhiri materi kita ya, masih ada 2 menit, nanti jam komputernya misalnya menunjukkan 11.28, jadi 2 menit lagi kita akan mengakhiri pembelajaran kita ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Jelas anak-anak? Oke, jelas. Kalau sudah jelas, kita akhiri pembelajaran kita ya. Miss Elis, kok ada pelajarannya Bu Desa? Miss Elis minta tolong 1 orang bisa bantu Miss Elis dalam doa. Ya, sorry, ini bentar. Ada yang mau bantu Miss Elis dalam doa? Evan, adakah Evan? Ya, Miss. Iya, Miss Elis minta tolong dong doa. Oke. Oke. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memberikan kami cuaca yang cerah, kesehatan, kepada semua kita Tuhan. Tuhan tolong, sekarang kami akan melanjutkan pelajaran kami yang terakhir. Tuhan tolong sertai kami, berikanlah kami fokus, berikanlah kami energi, berikanlah kami semangat untuk belajar. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar kami. Berkati juga orang tua yang sekarang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang yang mungkin sekarang tidak bisa untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, thank you Evan. Ya, baik, terima kasih semuanya. God bless you, sampai ketemu hari Senin depan ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih sekali lagi untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Sekarang kami akan belajar yang terakhir untuk hari ini, Tuhan. Berikanlah kami energi, berikanlah kami semangat, berikanlah kami fokus, jauhkanlah kami dari kuasa setan yang ingin mengganggu. Berkati Miss Devi yang akan mengajar kami. Berkati juga orang-orang tua kami yang sedang bekerja. Berkati juga orang-orang yang tidak bisa mungkin untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Evan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anakku sekalian,
Miss Devi hari ini mau tanya ke kalian, apakah ada yang belum punya Gmail? Apakah ada yang belum memiliki akun Gmail atau sudah punya tapi lupa passwordnya? Kalau ada, boleh kalian kasih Miss Devi clap atau kasih Miss Devi thumbs up. Pokoknya kasih Miss Devi reaction. Nggak ada ya? Berarti semua aman ya? Oke, hari ini Miss Devi akan demokan. Oke, Eric. Ada Eric di sini. Eric, boleh chat pribadi ke Miss Devi di kolom chat Zoom untuk kasih Miss Devi nama dan tanggal lahir, bulan lahir, serta tahun lahir. Ya, nama lengkap, tanggal, bulan, tahun lahir. Gitu ya. Boleh ya Eric ya, taruh di kolom chat. Oke? Oke, hari ini Miss Devi akan bagikan kalian untuk demo ulangan matematika. Ya, tunggu sebentar, Miss Devi akan share linknya. Oke, sebelumnya Miss Devi tegaskan lagi sekali, berarti sudah semua bisa ya untuk demo ini, sudah Miss Devi juga bantu untuk buatkan email dan sudah banyak yang komen dari nggak bisa jadi bisa gitu ya. Silakan ingat kalau kalian ada masalah dengan email kalian mau buat email tapi tidak bisa, boleh langsung chat ke Miss Devi kalau memang tidak ada yang membantu. Ya, kalau bisa boleh langsung kalian buat sendiri, terus nanti kalian bisa pakai itu untuk seterusnya gitu ya. Dan untuk demo sampai saat ini sudah oke, tidak ada permasalahan lagi. Sekarang Miss Devi mau tanyakan apakah dari semua kisi-kisi itu ada yang masih belum paham, boleh kasih tahu Miss Devi akan bahas. Apakah ada kisi-kisinya yang belum oke, Miss Devi akan bahas? Apakah ada? Oke, Grace boleh di chat Miss Devi ya. Boleh di chat Miss Devi, screenshot apa yang terjadi. Untuk kisi-kisinya bagaimana? Kisi-kisinya? Oke? Kalau oke, kisi-kisinya boleh kasih Miss Devi thumbs up. Masih. Alicia, Rafael, Shalom, Tiara, Leora, sudah oke. Kathleen, Aditya, sudah oke. Boleh nanya, Miss? Boleh. Nanti pas ulangan bakal dikeluarin kayak gituan atau beda lagi? Keluarin kayak gituan tuh, kayak gituannya gimana maksudnya, Nak? Pilihan ganda dikasih link gitu. Bergema di Miss Devi gimana, Nak? Dikasih link tapi pilihan ganda semua. Semuanya pilihan ganda. Oh. Ya. Oke, semuanya pilihan ganda, Miss Devi sambil cek. Untuk Grace bisa diklik sebentar. Untuk Grace bisa Miss Devi bulatkan saja yang harus kamu klik. Oke, coba untuk sebentar ya teman yang masih ada permasalahan lagi. Jessie akun Google-nya pakai akun Google siapa? Jessie, akun Google-nya pakai Google-nya siapa? Oke, kita akan akhiri dengan doa. Nanti Grace bisa chat lagi ke Miss Devi ya, kalau sebelum bisa nanti Miss Devi akan coba lagi. Miss Devi boleh minta tolong kepada Sheba untuk pimpin kita dalam doa, Nak. Hai Sheba. Tunggu, anak-anak Miss Devi masih di sini kah? Boleh kasih Miss Devi thumbs up, Nak?
Gak usah, Miss. Oke, masih di sini. Hah, tanya 3 orang. Yang lainnya kemana? Erik udah tadi bersuara. Oke. Miss Devi boleh minta tolong kepada... Miss Devi nggak dengar suara Sheba tadi ya. Oke, Miss Devi minta tolong kepada Tiara untuk mimpin kita dalam doa. Boleh, Nak? Boleh, Miss. Oke. Silakan. Tunggu dulu, Miss. Saya mau. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau pulang. Terima kasih Tuhan atas pelajaran hari ini. Semoga semua bermanfaat. Dan lindungilah kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Tiara. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anakku sekalian, Miss Devi hanya ingatkan sekali lagi, berarti hari ini sudah oke persiapan untuk di hari Jumat. Hanya tinggal Grace. Jessie sudah terselesaikan permasalahannya, yang lain juga sudah oke. Ya, Miss Devi harap hari Jumat kita bisa melakukannya dengan baik lagi, gitu ya. Karena hari Jumat kita sudah ulangan. Hanya 10 soal saja, pelajari baik-baik kisi-kisinya. Clue dari Miss Devi adalah berbahagialah kalian yang mempelajari kisi-kisi itu dengan baik. Ya, kalau kalian malu bertanya di Zoom, kalian boleh chat Miss Devi untuk bertanya. Ya, Miss Devi akan berusaha untuk menjelaskan. Ya, tapi kalau Miss Devi misalkan lama, terus kalian sudah mendapatkan teman untuk berdiskusi, silahkan. It's okay, nggak apa-apa. Ya, oke. Silahkan boleh kalian tinggalkan Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye, Miss. Bye.